Hai semuanya, kali ini Mimin akan menceritakan sebuah drama yang menceritakan tentang seorang gadis yang tiba-tiba menjadi putri mahkota. Penasaran? Kita lanjut yuk. Sebuah mobil terlihat memasuki sebuah tempat yang indah. Sebuah istana megah berwarna putih ada di tengah-tengah lapangan yang luas. Mobil itu adalah mobil sang putra mahkota, Putra Mahkota In. Ia baru saja pulang dari Inggris karena kerajaan ingin ia kembali. Ia disambut oleh sekretaris kerajaan dan mengatakan kalau raja dan ratu dan ibu suri sudah menunggunya. Sementara itu di dalam istana, raja, ratu, dan ibu suri sedang membicarakan sesuatu dengan serius. Mereka membicarakan mengenai pernikahan kerajaan. Dan mereka harus menepati janji raja sebelumnya pada sahabatnya. Janji untuk menikahkan keturunan mereka. In yang sedang bad mood keluar istana menuju halaman dan merenung. Ia teringat sesuatu sebelum ia kembali ke Thailand. Ternyata In sudah punya pacar yang bernama Minnie. Saat itu In melamar Minnie, tapi Minnie menolaknya dengan alasan dia masih ingin mencapai mimpi-mimpinya. Tapi In masih merahasiakan rencana pernikahannya yang sudah diatur. Raja dan sekretaris memperhatikan In dari jauh. Sekretaris mengatakan kalau In tampak sedih hari itu. Mereka berpikir kalau itu karena pernikahan In yang mendadak ini. Raja mengatakan In harus mengerti kalau itu adalah kewajibannya. Suatu hari In akan menggantikannya, jadi In harus mulai belajar bahwa saat ia menjadi raja, ia tak bisa mementingkan perasaannya sendiri. Raja kelihatannya sakit gitu, sekretaris memintanya untuk beristirahat. Aku rasa ini alasan kenapa pernikahan In dipercepat. Sementara itu di rumah tokoh utama wanita kita yang bernama Kaning, kita melihat Kaning sedang menggambar. Adik Kanin yaitu Kanon, laki banget, suka membentuk otot tapi teriak kayak bencong. Kaning suka berkhayal dan melukis pangeran impiannya, pangeran tanpa wajah. Ayah dan ibu sedang bertengkar karena hutang. Gegara ayah tidak dapat bayaran dari pekerjaannya karena ayah selalu memberi pijatan gratis. Ada berita mengenai putra mahkota In. Ibu memujinya karena dia tampan, sementara Kaning tidak tertarik. Ayah mengatakan semua keluarga kerajaan memang seperti itu, sangat tampan termasuk dirinya. Semuanya bingung. Ayah menceritakan kalau ia bagian dari keluarga kerajaan. Ia mengatakan kakek Kanin dulu sahabat raja dan pengawal setia raja. Tapi anak-anaknya tidak percaya sama sekali karena mereka sangat miskin sampai sekarang. Ayah bahkan tidak punya keluarga. Ayah kesal sekali karena tidak ada yang percaya padanya. Ibu tersenyum karena ayah selalu bad mood setiap membicarakan masalah itu karena tidak ada yang percaya padanya. Raja bertemu dengan seseorang, orang yang diminta mencari tahu mengenai keluarga sahabat raja. Orang itu mengatakan ia mengetahui kalau pengawal raja terdahulu punya seorang anak yang kabur dari rumah dan anak itu punya nama belakang yang berbeda. Ia punya seorang putri yang seusia putra mahkota. Ia menunjukkan foto gadis itu dan itu adalah Kaning. Tapi orang itu mengatakan kalau raja mau, mereka bisa menyangkalnya karena nama belakang ayah anak itu berbeda dengan pengawal raja karena kabur dari rumah. Raja kemudian bertanya bagaimana pendapat orang itu. Dan dia mengatakan kalau menurutnya janji adalah janji dan mereka harus melakukannya. Sementara itu In bertemu dengan neneknya Ibu Suri. Nenek ingin bertanya pendapat In mengenai pernikahan ini karena kemarin In belum menjawab pertanyaannya. In mengatakan sebagai cucu nenek tentu ia akan menolak, tapi sebagai putra mahkota ia harus menunaikan janji itu. In mengerti, nenek mendekatinya dan mengatakan kalau keputusan ada di tangan In, apakah ia ingin menepati janji itu atau tidak. Putra mahkota In akan mulai bersekolah di Thailand. Sekolah yang In pilih adalah sekolah yang sama dengan 3 sahabatnya. Dan kebetulan itu sekolah Kaning dan kawan-kawannya juga. 2 teman Kaning adalah fans putra mahkota. Mereka sibuk membicarakan ketampanan putra mahkota dan bla 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 bla. Sementara Kaning dan 1 teman lainnya tidak tertarik sama sekali. Kaning menjelaskan yang ia lihat dari pangerannya bukan wajahnya tapi hatinya. Ia yakin pangerannya 100 kali lebih tampan dari In. Salah satu dari teman Kaning yang mendengarnya shock dan tak sengaja menyemburkan air mengenai Kaning. Kaning berpikir dia sengaja dan Kaning ingin balas dendam. Tapi ia memasukkan air ke dalam mulutnya dan bersedia menyemburkannya. 3 temannya lari dan bersembunyi di kamar mandi pria karena kamar mandi wanita rusak. Kaning tahu dan segera masuk ke sana. Kaning bersiap menunggu di luar dengan air di mulutnya.
Saat salah satu pintu terbuka, Kaning tanpa ragu langsung menyemburkan air ke wajah orang itu. 1 detik kemudian, Kaning shock karena orang itu bukan temannya tapi putra mahkota In. Kaning panik bukan main. Ia mulai menjelaskan kalau tadi ia sikat gigi dengan bersih dan mulutnya juga bersih, tapi In hanya diam saja. Kaning bukannya minta maaf tapi malah kabur. Astaga. Saat Kaning akan pergi, In dengan cepat memegang tangan Kaning dan menghentikannya. Kaning pun shock. In tampak sangat marah. Kaning mencoba bersikap baik dan mengatakan wajah In basah. Ia mengambil sapu tangan dan mengelap wajah In, tapi wajah In sangat dekat dengannya dan saat itu Kaning malah sempat-sempatnya berkhayal. In mengatakan tak ada yang pernah melakukan itu padanya dan Kaning adalah gadis pertama yang melakukannya. In akan mencium Kaning. Kaning menutup matanya dan mulai memonyongkan bibirnya. In kesal melihat Kaning. Ia menepis tangan Kaning dan membuang sapu tangannya. Ia meminta Kaning bersikap sebagai mahasiswa bukan anak-anak. Kaning yang kesal berteriak, apakah pikir karena kau putra mahkota kau bisa seenaknya? Di rumahku ibuku juga memanggilku putri. In menghentikan langkahnya dan berbalik. Ia melepaskan blazernya dan melemparkan pada Kaning, menyuruh Kaning membuangnya. In meninggalkannya dengan kesal. Kaning kesal bukan main. Ia melempar blazer itu. Tiba-tiba ada yang bergetar di blazer itu adalah ponselnya In, dan Kaning tak sengaja mengangkatnya. Kaning mendengarkan ada suara wanita di sana dan itu adalah Mini. Kaning sedang mendengarkan saat In datang dan mengambil ponsel itu dari Kaning dan Kaning shock karena gadis itu pun membicarakan lamaran. Ia minta maaf atas lamaran itu. In tidak mengatakan apapun dan meninggalkan Kaning. Kaning masih shock mengetahui putra mahkota melamar seseorang. Gosip kalau putra mahkota akan menikah itu ternyata benar. Ia langsung menutup mulutnya karena ini topik berbahaya. Pulang sekolah, In menunggu Kaning. Kaning melihat In di sana dan ia ingin kabur tapi In berhasil menghentikannya. In mengatakan Kaning suka mengangkat telepon orang lain. Bagi Kaning itu mungkin hanya bahan gosip tapi baginya itu sangat penting. Kaning akan membalas tapi In meletakkan jarinya di bibir Kaning. In mengatakan kalau Kaning tak boleh bicara terlalu banyak. In meninggalkan Kaning. Kaning kesal karena In mengancamnya. In mengatakan kalau itu bukan ancaman tapi kalau tidak percaya coba saja menyebarkannya. Seseorang terlihat mencari sebuah lokasi rumah dengan GPS dan saat menemukan rumah yang dimaksud wajahnya berkerut. Dia adalah salah satu pengawal putra mahkota. Ia langsung menelpon In dan memberitahukan alamat itu. Keesokan harinya Kaning di rumahnya sedang bersih-bersih rumah. Ia di luar membersihkan kaca jendela dan bahkan mulai berkhayal lagi. Kaning bahkan sampai mencium kaca itu seolah ia mencium pangeran pujaan hatinya dan saat ia membuka mata ia shock melihat In sudah ada di hadapannya. In menatapnya dan berjalan menjauhinya. In bingung kenapa ia harus bermasalah dengan gadis seperti Kaning. In kemudian berbalik dan memanggilnya si pembuat masalah. Kaning kesal karena ia punya nama. Ia bertanya apakah Kaning bekerja di sini dan minta dipanggilkan bosnya. Kaning bingung. Ia mengatakan kalau bos adalah ayahnya dan Kaning akan memanggil ayahnya. In tampak terkejut dan akhirnya mengatakan tak perlu. Saat In pergi, sekretaris raja melihatnya dengan bingung. Ia mengenali In. Ia cukup kaget Kaning dan In sudah saling mengenal. Ia pun tersenyum. Sementara itu di lain tempat seorang wanita menerima telepon dari Thailand. Dia adalah istri putra mahkota sebelumnya. Ia mendengar kabar dari Thailand mengenai In yang akan menikah. Ia bicara pada putranya Pangeran Nakun kalau sekarang adalah giliran mereka. Karena In akan menikah, pasti sesuatu terjadi di istana. Pun tidak mengerti. Ibu mengatakan mereka harus kembali ke Thailand sesegera mungkin. Ibu Suri tertawa mendengarkan cerita sekretaris kerajaan tahu kalau cucunya dan calon putri mahkota sudah berhubungan dengan akrab. Sekretaris kerajaan kelihatan kesakitan di bahunya. Ratu kemudian bertanya bagaimana dengan keluarga calon menantu kerajaan itu. Jadi ceritanya, sekretaris kerajaan menyamar menjadi salah satu pelanggan di rumah pijat masa keluarga Kaning. Ia tak biasa dipukul pakai kayu, jadi badannya sakit semua. Saat ia dipukuli ibu, Kaning masuk ke sana marah-marah karena mereka tak bisa membayar hutang. Mereka sudah menunda berbulan-bulan dan rumah mereka kemungkinan akan diambil oleh rentenir itu. Ayah meminta ibu tenang dan nanti bicara di luar, mereka sedang ada pelanggan. Ia kesal karena ayah tidak juga punya uang padahal mereka mendapat pelanggan kemarin. Ayah mengatakan mereka datang ke sana karena sakit jadi ia tidak meminta uang bayaran. Melihat pelanggannya sehat saja sudah membuatnya bahagia. Ibu kesal karena ayah tidak peduli. Ayah malah mengatakan ia akan bekerja keras lagi mendapatkan pelanggan. Ia juga akan membuat minyak urut spesial dan menjualnya di internet.
Ibu kesal mendengarnya dan keluar dari sana, sementara ayah terus memukuli punggung sekretaris kerajaan. Setelah selesai, Kaning masuk dengan teh herbalnya. Ia melayani sekretaris kerajaan dengan baik. Sekretaris kerajaan menyukai aroma teh itu dan Kaning mulai jualan, mengatakan keistimewaan teh buatannya itu. Ia menjualnya 100 baht per bungkus, beli 7 gratis 2. Sekretaris kerajaan cuma tersenyum saja. Kaning jadi malu karena itu saran ibunya supaya pelanggan mereka lebih banyak. Sekretaris kerajaan hanya tertawa. Mendengar cerita itu, Ratu agak sedikit lega karena calon putri mahkota sepertinya gadis yang baik. Ibu Suri bertanya apakah sekretaris kerajaan memberitahu keluarga Kaning mengenai rencana pernikahan dan sekretaris kerajaan membenarkan. Sedangkan ayah syok saat mendengar hal itu, ia kelihatan lemes. Sekretaris kerajaan menunjukkan sebuah kalung kerajaan, bukti dari janji raja terdahulu dan kakek Kaning. Ia tahu kalau mereka memang keluarga pengawal raja dahulu, tapi ia tetap harus membuktikan dengan kalung itu. Ayah dan ibu saling memandang dan berpikir. Sekretaris kerajaan tak sabar untuk memberitahu Kaning, tapi ayah dan ibu melarang. Mereka berpikir mereka tidak boleh memberitahu Kaning sekarang karena Kaning pasti akan sangat syok. Mereka meminta sekretaris kerajaan memberi waktu. Mereka akan mengatakan pada Kaning nanti. Sekretaris kerajaan mengerti dan mengatakan ia akan kembali 3 hari lagi dan berharap ayah dan ibu memperlihatkan kalung itu padanya. Ayah dan ibu panik sendiri di belakang sekretaris karena mereka juga bingung di mana kalung itu. Ibu Suri dan Ratu bicara berdua. Dalam 3 hari mereka akan melihat calon putri mahkota itu. Ibu Suri tidak sabar karena mereka akan mengadakan pesta besar sebentar lagi. Ratu tidak kelihatan begitu bahagia. Ibu Suri kemudian bertanya tentang Pangeran Akun dan Putri Krisana. Ratu menggeleng, ia tak tahu kabar mereka. Sementara di rumah keluarga Kaning, ayah sedang menenangkan pikirannya. Posisi yoga, ia berpikir. Ibu sudah membongkar-bongkar semuanya dan mereka masih belum menemukan kalung itu. Besok adalah hari ketiga dan sekretaris kerajaan akan datang. Ibu bertanya apa ayah sama sekali tidak ingat atau malah sudah menjualnya. Tiba-tiba ayah membuka matanya dan berteriak kalau ia sudah ingat. Ibu senang mendengarnya dan bertanya di mana. Ayah mengatakan. Ayah menjawab ada di atap. Flashback saat Kaning masih kecil, ia menangis di tengah malam karena mengalami mimpi buruk. Ia menemui ibu dan ayah dan mereka menenangkan Kaning kecil. Mimpi buruk Kaning kecil adalah pangerannya yang dihukum di penjara di atas tower. Sesuatu seperti itu. Ibu mengatakan pada ayahnya untuk tidak membiarkan Kaning mengenakan kalung pemberian kakek. Karena setiap kali Kaning memakainya, Kaning akan mengalami mimpi buruk. Dan begitulah malam itu Kaning kecil membuang kalungnya ke atap rumah mereka agar mimpi buruknya juga hilang. Kembali ke masa sekarang, ayah naik ke atap rumah dan mencari kalung itu. Setelah beberapa mencari-cari kalung itu, akhirnya ia menemukannya. Ayah sangat senang dan berteriak memanggil ibu, mengatakan kalau ia menemukannya. Keesokan harinya, Kaning akan berangkat ke sekolah. Ia membuka gerbang rumahnya dan sekretaris kerajaan ada di sana. Sekretaris kerajaan senang melihat Kaning dan mengatakan kalau Kaning sudah bersiap. Mereka bisa pergi sekarang. Kaning tentu saja bingung, ia tak mengerti mereka akan kemana. Ayah dan ibu keluar dari rumah dan tak menyangka sekretaris kerajaan di sana sepagi ini. Mereka belum sempat mengatakan pada putri mereka masalah pernikahan ini. Kaning pun bingung. Sekretaris kerajaan berpikir kalau Kaning sudah siap berangkat ke istana karena Kaning mengenakan tas besar. Jadi ia pikir Kaning sudah tahu masalah pernikahan itu. Kaning makin bingung, ia bertanya pada ibunya pernikahan apa maksudnya. Melihat ayah dan ibu tidak bisa mengatakannya, sekretaris kerajaan menawarkan diri mengatakannya. Sekretaris kerajaan mengatakan kalau ia adalah utusan kerajaan dan Kaning adalah calon putri mahkota yang akan menikah dengan putra mahkota yaitu In. Kaning tentu saja shock. Mereka berempat bicara di rumah. Kaning marah-marah karena tidak ada yang mengatakan padanya mengenai hal itu. Ia menatap ayah dan ibunya tajam. Ayah menyuruhnya tenang. Ayah mengatakan ia mencoba cari waktu memberitahukan Kaning, tapi semuanya berlalu dengan cepat. Kaning mengatakan kalau ia masih muda, terlalu muda untuk menikah. Sekretaris kerajaan mengatakan kalau pertunangan ini adalah janji dari raja terdahulu dan kakek Kaning yang merupakan pengawal pribadi raja. Jadi Kaning harus memenuhi janji itu. Kaning tidak mengerti kenapa ia harus menikah dengan seorang yang tidak ia tahu. Kaning tentu saja menolak pernikahan ini. Kaning bingung dan mengatakan kalau ia masih seorang mahasiswa, ia juga punya impian menjadi pelukis terkenal. Apakah ayahnya akan membiarkannya menyerah akan impiannya begitu saja? Kaning tidak ingin menikah dengan In. Kaning merengek pada ayah dan ibunya. Ia meninggalkan mereka. Kaning masuk ke kamarnya dan merebahkan diri di tempat tidurnya. Ia masih tak percaya dengan apa yang baru ia dengar. Ia menangis di kamarnya berharap kalau ini hanya mimpi. Kaning
Kaning bersiap akan kabur dari rumah. Ia bahkan sudah menyiapkan kertas peringatan ia akan kabur dari rumah. Ia menulis ia akan tidur di rumah temannya. Ia melihat kalung pembelian kakeknya dan menatapnya dengan kesal. Kalung itu benar-benar membawa mimpi buruk baginya. Kaning juga melihat banyak surat di sana, surat dari penagih hutang. Ayah dan ibu di dapur bertengkar lagi mengenai hutang mereka. Kaning mendengarkan mereka diam-diam. Ibu mengatakan membiarkan Kaning menikah itu artinya adalah sebuah akhir, karena mereka tidak punya jalan lain membayar hutang-hutang mereka. Ayah kemudian meminta ibu menceraikannya, seperti yang selalu ibu katakan padanya. Ia akan menanggung semua hutang mereka dan tidak akan melukai ibu dan anak-anaknya. Ibu menangis mendengarnya. Ayah mengatakan bisa membawa Kaning dan menggunakan nama belakang ibu. Dengan begitu, Kaning tidak perlu memenuhi janji untuk menikah dengan keluarga kerajaan. Kaning menangis melihat ayah dan ibu bertengkar seperti itu. Ayah dan ibunya ternyata juga berat hati membiarkannya menikah dengan keluarga kerajaan. Kaning kembali ke rumah dan mengambil kalung pemberian kakeknya. Ia pun memakainya. Kaning mencabut kembali kertas yang ia tempel tadi dan menggantinya dengan tulisan untuk pernikahan. Ia perlu waktu untuk memikirkannya. Di sekolah, 3 teman Kaning sedang asyik melihat berita di internet. Mini ada di sana, yaitu atlet panahan. Teman-temannya kemudian menanyakan tentang Mini apakah In masih berhubungan dengannya. In tidak menjawab. Ia meminta mereka membiarkannya sendirian untuk sementara. Ia punya urusan pribadi. Teman-temannya bingung dan bertanya ada apa. In meninggalkan mereka tanpa menjawab. Kaning berhasil kabur dari sana tapi malah bertemu dengan putra mahkota In di lorong. Kaning tidak bisa menatap wajah In. In bertanya padanya apakah Kaning sudah mengetahui hal itu. Kaning pura-pura tidak tahu dan bertanya. In melihat Kaning mengenakan kalung perjanjian itu. Kaning bingung kenapa In melihat ke dadanya dan segera menutupnya. Kaning mengatakan kalau In mesum menatap dadanya. In bertanya apa maksud kalung itu. Kaning kemudian paham yang dilihat ini adalah kalungnya, bukan dadanya. In bertanya apakah Kaning benar-benar ingin menjadi seorang putri. Kaning mengatakan ia tidak ingin. In mengatakan kalau Kaning masih belum tahu apa yang harus ia hadapi di istana nantinya. Kaning harus memikirkannya masak-masak. Kaning kesal dengan sikap ini yang dingin. Ia merobek gambar pangeran tak berwajah di bukunya dan meremasnya. Berita mengenai putra mahkota ini akan menikah sudah menyebar di berbagai media sosial. Sekretaris kerajaan menunjukkan pada raja kalau rumor sudah tersebar di mana-mana. Kaning di sekolah sedang berpikir saat teman-temannya datang dan mengejutkannya. Teman-temannya membicarakan mengenai tunangan putra mahkota dan Kaning syok karena berita sudah tersebar. Dia bingung harus bagaimana. Kaning berjalan dengan lucu melewati loker. Ia kelihatan tidak bersemangat. Ia tiba-tiba dikagetkan oleh seseorang yang menutup pintu loker dengan paksa. Dan itu adalah In yang menuduh Kaning menyebarkan rumor itu. Kaning tidak menjawab. In mendekat padanya. Kaning panik dan berjalan mundur. In makin dekat dan Kaning tidak bisa mundur lagi karena ia sudah mentok di loker. In berkata kalau sepertinya Kaning benar-benar ingin menjadi seorang putri. Kaning membantah, tapi ia mengatakan meski ia bilang tidak, In pasti tidak akan percaya padanya. Sementara itu di London, Mini sedang latihan panahan. Seseorang menelponnya. Ia menanyakan In pada orang itu dan ia mengatakan ia akan kembali ke Thailand hari ini. Mini kembali ke Thailand dan sudah banyak wartawan yang menunggunya. Nakun dan ibunya juga tiba di Thailand. Ibu mengingatkan aku untuk melakukan dengan baik karena mereka harus melakukan banyak hal mulai dari sekarang. Mereka akan mendapatkan semuanya kembali. Di rumah Kaning, ayah punya pelanggan yang dipijat sambil menonton Kiss Me. Ternyata pria itu adalah rentenir yang meminta uang pada ayah dan ayah mengatakan kalau ia akan membayarnya. Sekarang ia tak punya uang tapi ia pasti akan membayarnya nanti. Ia meminta rentenir bersabar demi persahabatan mereka. Rentenir tiba-tiba menendang ayah dan ayah pun terjatuh. Lalu terjadilah peperangan 3 rentenir vs keluarga Kaning. Rentenir kesal karena ayah tidak membayar hutangnya dan tertarik dengan Kaning. Ia ingin Kaning bekerja dengan mereka. Dengan begitu semua hutang ayah dianggap lunas. Tentu saja ayah tak membiarkan rentenir menyentuh putrinya. Ayah mencoba melawan tapi ia ditangkap dan dipukuli oleh rentenir itu. Ibu dan Kaning berusaha menolong ayah, bahkan naik ke punggung rentenir itu, tapi mereka terlalu lemah. Kanon juga menolong tapi ia tak berdaya. Keluarga Kaning habis dihajar para rentenir itu. Rentenir itu memukul ayah Kaning, melempar ibu Kaning, memukul Kanon dan memegang Kaning yang mencoba melawan mereka. Untung saat itu sekretaris kerajaan segera datang dan menghentikan mereka. Awalnya para rentenir itu tidak peduli pada sekretaris kerajaan, tapi saat pengawal mengeluarkan pistol, mereka pun berhenti. Sekretaris kerajaan mengatakan kalau ia bertanggung jawab untuk melindungi anggota keluarga kerajaan.
Ia mengatakan kalau Kanin adalah tunangan putra mahkota Butin. Rentenir itu tentu saja syok mendengarnya. Sekretaris kerajaan mengancam mereka untuk segera pergi kalau tidak ingin masalah diperpanjang. Akhirnya para rentenir itu meninggalkan rumah Kaning. Sekretaris kerajaan menyampaikan pesan dari raja bahwa mereka ingin tahu bagaimana keputusan Kaning mengenai pernikahan ini. Kaning masih bingung, ia tak tahu harus menjawab apa. Ia melirik ayah dan ibunya. Kaning kemudian memikirkan sesuatu dan bertanya, jika aku setuju menikah, apakah keluarga aku akan selamat dari hutang-hutang itu? Setelah Kaning menikah, maka keluarga Kaning akan menjadi bagian dari keluarga kerajaan. Jadi semuanya akan baik-baik saja. Kaning pun mencoba tersenyum kecil. Malam harinya, sekretaris kerajaan datang ke rumah mereka. Kaning bingung kenapa malam-malam sekretaris kerajaan datang. Ia menebak mungkin karena putra mahkota In menolak menikah dengannya. Sekretaris kerajaan mengatakan tidak karena putra mahkota tidak pernah mengatakan ia tak akan menikah dengan Kaning alias menolak pernikahan. Kaning kecewa mendengarnya. Sekretaris kerajaan akhirnya jujur, ia datang untuk dipijat. Saat ayah akan menyiapkan alat-alatnya, sekretaris kerajaan menahannya, mengatakan kalau ratu ingin segera bertemu dengan Kaning. Jadi ia bertanya pada Kaning apakah Kaning bersedia ke Butin besok menemui ratu. Tentu saja harus berangkat bersamain. Kaning terkejut, meski ia tahu cepat atau lambat ia pasti akan diajak ke kerajaan, tapi ia tak menyangka waktunya adalah besok. Malam yang sama, Nakun dan ibunya tiba di rumah mereka. Mereka menyewa rumah yang lumayan besar, meski kata ibunya itu kecil. Tapi ia tak masalah karena sebentar lagi mereka akan pindah ke istana. Keesokan harinya, Kaning terbangun, ia tampak tidak bersemangat. Ia langsung mengambil cemilan biskuitnya dan mulai makan satu persatu sambil mengatakan, iya tidak, iya tidak, iya tidak. Dan tiba di biskuit terakhir, Kaning syok karena jawabannya adalah iya. Kaning kemudian memutuskan jawabannya adalah tidak. Ia memanggil ibunya dan mengatakan ia tak akan menikah dengan putra mahkota. Tapi ternyata berita sudah tersebar, media sudah mengetahui siapa tunangan putra mahkota dan banyak wartawan yang berkumpul di depan rumah Kaning. Ayah dan ibu Kanon berjaga di depan gerbang menghindari wartawan masuk ke rumah. Kaning yang tidak menemukan ibunya di rumah berjalan keluar rumah, masih dengan wajah mengantuk dan rambut berantakan. Ia mengatakan ia tak akan menikah. Para wartawan melihat Kaning dan mulai bergerombolan masuk ke halaman rumah untuk memotret Kaning. Kaning syok melihat hal itu dan meminta mereka jangan memotret. Ayah, ibu, dan Kanon juga berusaha menahan, tapi mereka terdesak. Pada akhirnya ayah, ibu, dan Kanon berhasil menutup gerbang rumah mereka. Kaning menangis di ruang tamu. Kanon Isate masuk ke rumah menemui kakaknya, mengatakan putri Kaning mereka sekarang sangat terkenal. Kaning mengatakan ia tak akan menikah. TV kemudian menyiarkan berita mengenai calon menantu kerajaan dan Kanon mengatakan kalau Kaning sudah tak bisa membantah lagi karena wajah Kaning sudah ada di TV. In ada di rumah dan melihat berita pagi itu, tapi ia tak mengatakan apa-apa dan hanya menghela nafas. Sementara itu, Minnie yang sedang latihan juga melihat berita pagi itu. Ini yang akan menikah dengan rakyat biasa bernama Kaning. Minnie terkejut dan tentu saja ia tak menyukai berita itu. Pagi itu, wartawan juga berkumpul di halaman sekolah. Mereka dilarang masuk ke gedung, jadi mereka hanya menunggu di luar. Kaning tiba di sekolah menggunakan penutup kepala untuk menyembunyikan diri, tapi ia tak sengaja menabrak salah satu wartawan dan penutup kepalanya lepas. Para wartawan mengenalinya dan mulai mengelilinginya. Mereka ingin meminta interview. Kaning berusaha kabur dari sana, tapi para wartawan mengejarnya. Kaning yang masih melarikan diri dari kejaran wartawan lewat di sana dan meminta temannya membantunya, tapi temannya tidak mempedulikannya. Mereka cuek pada Kaning. Sementara itu, penutup kepala Kaning yang terjatuh di lantai ditemukan oleh seseorang. Prince Nakun. Oh, gantengnya. Seseorang sedang bersih-bersih di lantai atas dan debunya mengenai bajunya, jadi ia berhenti untuk membersihkan bajunya. Ia membuka blazernya untuk membersihkan debu saat Kaning lewat di sana dan melihat hal itu. Hal itu berhasil, para wartawan tidak mengenalinya. Dikira ada dua orang yang lagi pacaran mesra di bawah blazer. Kaning akhirnya bisa tenang karena para wartawan tidak menemukannya. Ia berterima kasih pada Nakun dan baru menyadari wajah Nakun sangat dekat dengannya. Kaning menatapnya beberapa detik dan mengomentari kulit Nakun yang sangat bagus. Kaning bahkan menyentuh wajah Nakun. Nakun cuma bisa tersenyum. Setelah memastikan wartawan tidak ada di sana, Kaning lega. Ia mengira kalau Nakun mungkin aktor karena sangat tampan. Kaning akan pergi, tapi Nakun melihat wartawan lagi dan menarik Kaning ke dalam pelukannya. Kaning terkejut, tapi ia diam saja. Nakun memperkenalkan namanya. Ia tersenyum manis pada Kaning.
Kaning mengeluarkan jari telunjuknya dan meminta Nakun melakukan hal yang sama dengan isyarat. Jari telunjuk Nakun hampir menyentuh jari telunjuk Kaning, tapi tiba-tiba Kaning malah menarik tangannya dan melambai pada Nakun. Ia melihat syalnya di sana dan mengambilnya. Ia berterima kasih pada Nakun dengan segera meninggalkannya. Nakun bingung dengan Kaning, tapi ia tersenyum menatap kepergian gadis itu. Sepulang sekolah, Kaning tidak main-main dulu dan langsung pulang. Ia khawatir wartawan mengejarnya. Tiba-tiba mobil In lewat dan berhenti di dekatnya. Kaning terkejut. In bertanya apakah Kaning tahu kalau hari ini dia harus datang ke istana. Kaning tidak menjawab. In mengatakan ia tak tahu kenapa Kaning setuju menikahinya, tapi baginya ia setuju karena ia harus memenuhi janji kakeknya. Pengawal In keluar dari mobil setelah diberi aba-aba. Ia meminta Kaning masuk ke mobil. Kaning akhirnya masuk ke mobil. Kaning malah kelihatan senang masuk ke mobil In. Ia menatap In sambil tersenyum. In sih gak peduli ya, dia menyuruh pengawalnya menjalankan mobil. Sementara itu, Nakun melihat hal itu dan ia tersenyum. Mobil In lewat di hadapan Nakun dan Nakun tersenyum melihatnya. Ternyata selama ini In pulang pergi naik pesawat. Kaning sudah dalam pesawat itu, ia terpesona melihat kemewahan di dalamnya. Ia bertanya apakah In setiap hari naik pesawat ini, pulang pergi dari rumah ke sekolah. In tidak menjawab. Yang menjawab adalah pengawal In yang mengatakan itu adalah kegiatan sehari-hari putra mahkota. Kaning kagum merasa kalau itu keren. Kaning dan In tiba di sana. In keluar dari mobil dan Kaning meminta In menunggunya. In tak peduli dan masuk ke dalam duluan. Sekretaris kerajaan menyambutnya. Ia meminta salah satu dayang menemani Kaning sampai Kaning merasa baikan, baru kemudian bertemu dengan ratu. Kaning mengatakan tidak perlu. Ia langsung menyentuh kepalanya, memijat kepalanya dan memainkan kepalanya agar ia merasa baikan, membuat semua dayang dan pengawal di sana kaget. Kaning terpesona dengan istana, sangat indah. Ada banyak bunga di sana, pemandangannya sangat cantik di dalam istana. Kaning menyukainya. Ratu mengatakan kalau Kaning pasti lelah. Kaning membenarkan, tapi ia kesulitan untuk bicara bahasa sopan. Ia bahkan tak harus memanggil Ratu bagaimana, sampai dayang mengatakan panggilan sebenarnya. Ratu bertanya apa keputusan Kaning tentang pernikahan ini. Kaning bingung ingin menjawab bagaimana. Ia mengatakan kalau ia masih belum yakin, tapi jika ia menikah, apakah keadaan keluarganya akan membaik. Ratu tersinggung karena Kaning berani membicarakan masalah uang dengannya. Ratu mengambil kesimpulan artinya kau tidak mencintai putraku. Kaning mengatakan ia baru bertemu dengan In sekitar seminggu yang lalu. Jika ia mengatakan ia menyukai In, Ratu pasti tahu kalau ia berbohong. Ratu menjelaskan kalau Kaning harus masuk ke istana sebelum acara pernikahan dan belajar mengenai bagaimana menjadi putri mahkota yang baik. Dan setelah pernikahan, Kaning bisa melanjutkan sekolahnya bersama putra mahkota. Tapi Kaning hanya akan mempelajari beberapa pelajaran saja. Malam harinya, Ibu Suri, Ratu, dan Raja membicarakan masalah putri mahkota. Ratu mengatakan ia mengerti Kaning masih muda, tapi ia pikir Kaning tidak cocok tinggal di istana. Ia mempertimbangkan sikap Kaning saat menemuinya tadi. Ia yakin Kaning tidak sesuai untuk In. Ia khawatir. Ibu Suri bisa melihat dari mata Kaning kalau ia pikir gadis itu akan membawa kebahagiaan dalam keluarga mereka dan membuat istana lebih hidup. Nenek menyukai Kaning. Sementara itu, In mendengarkan pembicaraan mereka diam-diam. In kemudian datang menemui mereka dan mengatakan keputusannya. Kalau ia siap untuk memenuhi janji kakeknya, ia bersedia menikah dengan Kaning. Ibu Suri senang mendengarnya, begitu juga Raja dan Ratu. In kelihatan tersenyum tulus kali ini. Waktu berlalu, hari keberangkatan putri mahkota ke istana. TV sudah menyiarkan berita mengenai hal itu. Kaning masih di rumahnya. Ia menatap foto keluarganya dan ia teringat pembicaraan ibu dan ayahnya. Kaning terlihat sangat sedih. Ini adalah hari terakhirnya di rumah mereka. Gaun sudah ada di hadapannya, gaun yang akan dia pakai ke istana. Ibu menggenggam tangan putrinya dan mengatakan cepat atau lambat wanita akan menikah. Itu adalah hal normal. Meskipun Kaning tidak pergi sekarang, Kaning akan pergi suatu hari nanti. Ia meminta putrinya jangan terlalu khawatir. Ia yakin jika Kaning pergi, masa depan Kaning akan lebih baik. Kaning menangis dan memeluk ibunya. Di luar, para wartawan berkumpul. Sekretaris kerajaan ada di sana untuk menjemput Kaning dan beberapa pengawal. Kaning akhirnya berjalan keluar dari rumahnya dengan gaun pinknya bersama ibu, Kanon, dan dayang. Para wartawan sibuk memotret putri mahkota. Kaning menggenggam tangan ayahnya dan mengatakan kalau ia akan pergi. Ayah memanggil putrinya dengan My Princess dan memintanya menjaga diri. Ia pun memeluk ayahnya. Saatnya tiba, Kaning melangkah perlahan menuju mobil itu. Jika ia masuk, maka ia tak akan bisa keluar lagi. Ia menatap ibu dan ayahnya. Ayah dan ibu mengangguk menahan air mata mereka.
Kaning akhirnya masuk ke mobil, pintu ditutup. Mobil Kaning bersiap berangkat. Ayah, ibu, dan Kano melambai di luar. Kaning menatap mereka, ia menangis dan melambaikan tangan. Kaning resmi memasuki istana hari itu. Tiba di pintu istana, ia disambut oleh sekretaris kerajaan. Meski sudah pernah ke sana, Kaning tetap terpesona melihat istana Butini itu. Sekretaris kerajaan memperkenalkan Dayang putri mahkota yang akan menjaganya, Kun Ratri, Dala, dan Caem. Kaning memberi salam pada mereka berdua. Dua di antara mereka adalah yang ikut ke rumah Kaning pagi ini. Mereka berdua kemudian membawa Kaning masuk ke kamarnya. Kaning terpesona melihat kemewahan kamarnya. Ia tak percaya kalau ia akan tinggal di sana. Kun Ratri mengatakan kalau Kaning hanya akan tinggal di kamar itu sampai upacara pernikahan. Karena setelah upacara pernikahan, Kaning akan pindah ke istana barat di mana putra mahkota In tinggal. Kaning pun mengerti. Kemudian Kaning mulai tertarik melihat keluar jendela. Ada danau yang sangat indah di sana. Ia juga mencoba tempat tidurnya lembut. Kaning sangat menyukainya. Ia isati sendiri dan mulai mengambil tas-tasnya. Para dayang hanya tersenyum dan memintanya beristirahat. Mereka kemudian meninggalkan Kaning sendirian. Butin adalah kerajaan bunga dengan suhu udara 15 derajat Celcius sepanjang tahun. Ada banyak bunga yang tumbuh di sana dan karena itu simbol negara mereka adalah bunga. Waktu berlalu, para dayang masuk kembali ke kamar putri mahkota karena ia harus bertemu dengan Ibu Suri, Raja, dan Ratu. Tapi saat mereka masuk, tidak ada siapa-siapa di kamar. Dayang panik dan mencari ke sana kemari, tapi mereka tidak menemukan Kaning. Raja, Ratu, dan In sudah menunggu Kaning dan Dayang melapor kalau Kaning menghilang. Mereka terkejut apakah Dayang sudah mencari dengan baik. Mungkin putri hanya jalan-jalan di sekitar istana, tapi Dayang mengatakan mereka tak bisa menemukannya. Dan ternyata Kaning keluar dan mulai melukis. Saat ia asik melukis, ia melihat seorang sedang bekerja di kebun bunga. Kaning tertarik dan mendekati nenek itu, ia menyapanya. Kaning mengobrol dengan nenek itu dan membantunya berkebun, tapi kemudian ia mengeluh kenapa istana meminta nenek tua mengerjakan pekerjaan berat seperti ini, mengurus kebun bunga sendirian. Nenek cuma tertawa mendengarnya. Ia mengatakan ia menikmati hal ini. Orang yang sudah berumur akan hidup panjang jika mereka punya sesuatu untuk dilakukan. Nenek kemudian melihat gambar yang dilukis Kaning dan memuji lukisan indah itu. Kaning diam saja. Nenek mengerti Kaning menunjukkan ekspresi sedih karena merindukan keluarga dan teman-temannya karena Kaning masih muda dan harus mulai hidup di tempat seperti ini. Kaning mengatakan kalau ia tak pernah berpisah dengan keluarganya. Mereka sangat dekat satu sama lain, tapi mulai hari ini ia harus hidup terpisah dari mereka dan ia merasa kesepian. Ia tak bisa pergi kemanapun, bahkan tak bisa pulang ke rumahnya jika ia ingin. Nenek meminta Kaning untuk sabar dan meyakinkan diri kalau ada masalah, Kaning bisa berdiskusi dengannya. Karena hari sudah siang, keduanya memutuskan kembali ke istana. Kaning membantu nenek membawa keranjang peralatan ke berkebunnya. Tapi kemudian Kaning terkejut melihat Ratu dan In mendekati mereka dan ia mencoba melindungi nenek. Ia meminta nenek berdiri di belakangnya. Kaning mengatakan ia tak melakukan apapun, ia hanya pergi menggambar di kebun dan melihat nenek yang berkebun. Ia hanya membantu nenek dan meminta Ratu jangan menyalahkan nenek. Ratu akhirnya memanggil nenek dengan Ibu Suri dan Kaning shock. In juga mendekati neneknya dan bertanya apakah nenek lelah berkebun. Nenek mengatakan ia tak apa-apa dan berbisik kalau sepertinya istana sekarang jadi lebih hidup. Nenek menyukai Kaning. Kaning benar-benar merasa tak enak dan akhirnya menyapa Ibu Suri dan memberi hormat. Raja, Ratu, Ibu Suri, dan In dan Kaning sedang bersama. Ratu kelihatan masih tidak suka dengan Kaning. Ibu Suri mengatakan ia meminta maaf karena tidak mengatakan apa-apa pada Kaning. Ia merasa senang, ia diperlukan seperti orang biasa, jadi ia menikmatinya. Kaning melihat schedule-nya dan shock bukan main karena schedule-nya sangat penuh dan itu akan mulai besok. Kaning tentu saja tak bisa mengatakan apa-apa. In kemudian berdiri dan permisi untuk membawa calon istrinya pergi dari sana. Ia menarik Kaning yang gak mau pergi dan masih membungkuk dan membungkuk. In benar-benar deh, kasihan Kaning. In membawa Kaning ke kamar. Ia mengatakan pada Kaning untuk bersikap seperti sebagaimana putri mahkota seharusnya. Kaning membalas kalau ini adalah hari pertamanya di istana. Bagaimana ia tahu sikap seseorang putri? In mendengarkannya dan Kaning terlihat seperti akan menangis. Keesokan harinya, pelatihan putri mahkota dimulai. Kaning dihadapkan pada setumpukan buku setebal kamus dan itu membuatnya kelelahan karena ia harus membacanya. Ia mengantuk. Saat ia akan mulai membaca, tiba-tiba ia mendengar suara biola yang indah. Kaning menyukai suara itu. Para dayang di belakang Kaning tersenyum dan mengatakan sudah lama mereka tak mendengarkan suara itu. Dan yang memainkan biola itu adalah In.
Kaning menggoda In dan bertanya apakah In memainkan biola itu untuk Minnie. In membantah dengan cepat, mengatakan ia tak memainkan itu untuk Minnie. In kesal dan meninggalkan Kaning. Latihan Kaning sebagai putri mahkota dimulai lagi. Kaning mencoba berjalan dengan anggun dengan sebuah buku di kepalanya. Tapi tentu saja ia tak bisa melakukannya dengan baik. Ia menjatuhkan bukunya. In yang lewat di sana hanya melihatnya. Kaning tersenyum padanya, tapi In tak peduli dan meninggalkannya. Kaning masih terus belajar sejarah butin. Ia mencoba membuat matanya terjaga dan sakit kepala karena kebanyakan membaca. Tapi ia melakukannya dengan baik dan akhirnya ia selesai membaca semua buku. Kaning juga latihan menari dengan terus saja menginjak jari guru tarinya. Ia menari sangat kaku. Ia juga latihan merangkai bunga dan latihan menyapa rakyat. Di sela-sela itu ia makan makanan istana yang kelihatannya enak-enak. Setiap makanan selalu dihiasi dengan bunga. Kaning berhasil berjalan dengan buku di atas kepalanya. Para dayang senang melihatnya. In juga melihat hal itu dan saat Kaning melihat In di sana ia menjatuhkan bukunya. Ada lagi salah satu hal wajib yang dilakukan calon putri mahkota adalah membuat parfum, di mana calon putri mahkota sebelum pernikahannya harus mengekstrak parfum sendiri yang akan diberikan kepada putra mahkota, di mana parfum itu hanya milik putra mahkota dan akan dipakai seumur hidupnya. Kunrati menjelaskan hal itu dengan menyatakan Lady Scan, di mana parfum tersebut merupakan aroma dari putra mahkota sendiri. Kaning harus membuat parfum dengan aroma pilihannya sendiri untuk In. Kunrati memberi saran agar Kaning memikirkan putra mahkota In saat memilihnya, karena In akan menggunakan aroma itu seumur hidupnya. Sementara itu, Ibu Nakun bertemu dengan seseorang saat Nakun akan berangkat ke sekolah. Orang itu sepertinya menyukai Nakun. Ibu mengatakan sebenarnya ia ingin melakukannya setelah Nakun sedikit lebih dewasa, tapi ia merasa sekarang adalah kesempatan yang baik untuk memulai misinya. Ratu membantu Raja merapikan pakaiannya dan saat Raja akan menggunakan parfumnya, Raja berkomentar kalau parfumnya hampir habis. Ini adalah parfum yang hanya miliknya. In menatap keduanya. Ibu minta In jangan iri pada ayahnya karena In akan mendapatkannya dalam beberapa hari lagi. Sekretaris kerajaan masuk dan memberikan sesuatu pada Raja. Ia mengatakan setelah pernikahan, putra mahkota punya banyak hal untuk dilakukan. Raja bertanya apakah In mengerti. In hanya menatap ayahnya, ia tidak menjawab. In kembali memainkan biolanya yang suaranya menyedihkan. Kaning yang lewat di sana menatapnya. Kaning sepertinya tahu kalau In sedang bersediakan sesuatu. Hari pernikahan kerajaan, seluruh istana sibuk. Para undangan sudah hadir dari seluruh negeri, bahkan dari luar negeri. Arun sudah ada di sana dengan setelas jasnya. Mencoba bersikap seperti keluarga kerajaan, tapi ujung-ujungnya dia selfie di sana-sini. Berita pernikahan In dan Kaning sudah menyebar di berbagai media. Kaning ada di kamarnya, dihias dengan gaun pengantin putih yang cantik, dengan tiara indah dan bunga sebagai tanda kerajaan butin, juga dengan indah menghiasi kepalanya. Kaning sangat cantik. In di kamarnya sudah berpakaian pernikahan kerajaan lengkap. Ia mendapat pesan dari Minnie yang mengatakan kalau ia tak bisa datang ke pernikahan In. Ia mendoakan kebahagiaan In, dan di akhir ia mengatakan ia tak berubah dan akan selalu menunggu In. Pernikahan dimulai. In berjalan memasuki aula pernikahan dikawal oleh para pengawalnya. Saat In masuk, seluruh undangan berdiri dan bertepuk tangan. In berdiri dan memberi hormat pada mereka. Ia menunggu pengantinnya masuk. Pintu terbuka. Kaning dengan gaun putihnya dan buket bunga tak biasa berjalan memasuki ruangan. Kaning sangat cantik membuat ibu terharu. Kaning mencoba tersenyum saat dia berjalan dengan hati-hati. In menatapnya, ia terkejut karena Kaning terlihat sangat cantik. Ayah kemudian datang dan memberikan tangannya. Mereka berjalan berdua menuju In yang sudah menunggu di ujung. Para undangan pun bertepuk tangan. Semuanya terlihat elegan sampai Kaning tersandung dan hampir jatuh. In memalingkan wajahnya. Ia tahu Kaning akan membuat setidaknya satu kesalahan. Mereka tiba di hadapan In. Kaning terlihat sedih. Mereka berhenti sebentar, seolah ayah tidak mau menyerahkan tangan putrinya pada In karena melihat Kaning menunjukkan wajah sedih. Tapi akhirnya ayah memberikan tangan Kaning pada In dan In menyambutnya. Ayah menatap In dengan serius dan meminta In untuk menjaga Kaning. In pun mengangguk. In kemudian bersiap membawa Kaning, tapi Kaning diam saja. Ia tak melangkah. Awalnya aku kira Kaning menolak, tapi ternyata karena ia khawatir ia akan jatuh. In berbisik pada Kaning meminta Kaning hati-hati. Kaning mengeluh. Ia sudah berusaha, tapi dressnya terlalu panjang dan ia kesulitan berjalan. In dan Kaning terus berjalan menaiki tangga di mana Raja, Ratu, dan Ibu Suri ada di sana. Mereka akhirnya tiba di hadapan Raja dan membungkuk memberi salam. Raja mengatakan cinta akan mekar seperti bunga. Sebelum itu berkembang, mereka membutuhkan banyak perhatian dan kasih sayang. Begitu juga dengan cinta.
Mereka berdua harus jujur, memaafkan dan menghormati satu sama lain, saling peduli baik dalam keadaan senang maupun susah. Raja berharap mereka berdua mengingat hal itu dan saling mencintai selamanya. Ibu Suri memberikan sesuatu pada mereka, sepertinya jubah kerajaan yang jelas dalam pernikahan ini ingin memasangkan itu di bahu Kaning. Keduanya sempat saling menatap dan gugup beberapa detik. Kemudian mereka saling berhadapan dan memasangkan cincin pernikahan di jari masing-masing. Kemudian mereka saling berhadapan. Kaning terpesona dengan sumpah In sampai ia lupa kalau ini adalah gilirannya. In harus memberi kode-kode dulu supaya Kaning bicara. Tapi Kaning diam saja, ia terlihat panik, sepertinya ia lupa sumpahnya. Tapi kemudian ia hanya berkata, aku bersumpah di hadapan Raja, Ratu, dan rakyat Putin bahwa aku akan jujur pada suamiku dari sekarang sampai maut memisahkan kami. Mereka kemudian kembali berhadapan dengan Raja yang mendoakan kebahagiaan mereka. Raja mengatakan pada Kaning, mulai sekarang Kaning bukan lagi tunangan kerajaan tapi permasyuri kerajaan. Keduanya memberi hormat kepada Raja. Keduanya berbalik ke arah undangan. In memegang tangan Kaning, semuanya bertepuk tangan dan memberi selamat. Minnie menonton pernikahan itu di rumahnya. Ia terlihat sangat kesal dan sedih. Lalu ia mematikan TV-nya. Kaning dan In kemudian berjalan keluar gereja dan disirami kelopak bunga oleh mereka yang ada di sana. Keluarga Kaning terharu. Keluarga kerajaan bahagia melihat keduanya. In dan Kaning tampak bahagia. In kemudian mengatakan pada Kaning kalau ia tahu. Ia tahu Kaning membawa catatan di tangannya. Kaning menatap In dan melihat ke telapak tangannya penuh dengan catatan. Takut lupa ya. Pernikahan berakhir saat Kaning melempar buket bunganya. Meski kita tak melihat siapa yang berhasil mendapatkannya. Setelah acara pernikahan, In dan Kaning menemui Ibu Suri, Raja dan Ratu secara pribadi untuk menerima nasihat dari mereka. Ratu memberi nasihat pada Kaning bahwa seorang istri harus menghormati suaminya. Mereka meminta Kaning memberi hormat pada In. Kaning tentu saja dengan wajah tidak mau, sementara In mempertahankan ekspresi wajahnya yang tersenyum. Kaning tetap menatap In dengan kesal dan mulai memberi hormat setengah hati. Ibu Suri tak peduli hal lain selain minta cicit. Ia ingin In dan Kaning segera mempunyai pangeran kecil. Sementara Raja berharap kalau mereka bisa menerangi hidup masing-masing dan tentu saja negara mereka Putin. In dan Kaning memberi hormat pada mereka setelah menerima pesan dari ibu, ayah, dan nenek. Hari yang panjang belum berakhir. Kaning dan In sedang istirahat di kamar pengantin mereka. Mereka duduk dalam diam, tidak mengatakan sepatah kata pun. In ia menatap ke arah Kaning. Kaning bingung dan In gantian menatap ke tempat tidur dan membuat Kaning takut. Ia deg-degan. In tersenyum melihat ekspresi Kaning. Tiba-tiba ada yang mengetuk pintu. In menyuruh mereka masuk. Ternyata itu ayah, ibu, dan adik Kaning. Kaning sangat senang melihat mereka, tapi ia berusaha tidak terlalu excited. Lalu Kaning sengaja meninggalkan mereka agar keluarga Kaning bisa bicara bebas. Setelah memastikan In pergi, Kaning langsung inisiatif memanggil ayah dan ibunya. Ia mendekati mereka dan memeluk mereka. Kaning sangat merindukan orang tuanya. Sementara adiknya sibuk melihat sana-sini dan main-main dengan mahkota kakaknya. Kaning marahnya pada ibu dan ayahnya agar dia dibawa pulang. Ia tidak ingin tinggal di istana. Ia ingin pulang ke rumah. Tentu saja ayah mengatakan Kaning tidak bisa melakukan itu. Ibu mengatakan pada Kaning kalau Kaning bukan lagi putrinya seperti dulu. Kaning harus menjadi istri yang baik. Ibu terus memegang tangan Kaning dan mulai menangis. Ayah memanggil Kaning dengan My Little Princess dan mengatakan kalau ia bangga pada Kaning. Kalau kakek masih hidup, kakek akan merasakan hal yang sama. Kaning menangis, ayah dan ibu Kaning berpelukan. Ayah dan ibu akhirnya meninggalkan Kaning dengan berat hati. Setelah orang tuanya pergi, para dayangnya datang dan mengatakan Kaning tidak boleh meninggalkan kamar sampai besok pagi. Begitulah tradisinya. Kaning khawatir karena ia akan menghabiskan malam bersama In berdua saja. Dan hal yang dilakukan Kaning adalah pura-pura tidur. In selesai mandi dan kembali ke tempat tidur. Ia melihat Kaning berbaring dan mencoba membangunkannya. Ia menyuruh Kaning mandi karena Kaning tak bisa langsung tidur begitu. In tahu kalau Kaning hanya pura-pura saja. Ia sengaja mendekatkan wajahnya ke telinga Kaning dan berbisik pelan, "Kau tidak mau pergi." Kaning syok dan langsung memukulkan bantal ke wajah In. In kesakitan. Kaning terus memukul In sampai ia terjatuh dari tempat tidur. In terus mendekat dan mendekat. Kaning mundur menjauh dan mulai panik. Pada akhirnya Kaning sampai ke ujung tempat tidur dan terjatuh. In terjatuh bersamanya tepat di atasnya. In mencoba bangkit tapi ia berhenti saat menatap wajah Kaning. Keduanya sempat terdiam beberapa saat dan Kaning memalingkan wajahnya. Ia menyuruh In pergi karena ia akan mandi.
Hari sudah larut, Kaning tidak bisa tidur, ia tidur paling ujung, sementara In terlihat tidur dengan tenang, posisi tegap dengan tangan di perut. Pagi harinya, para dayang senyum malu-malu membangunkan pasangan pengantin baru. Tiba-tiba Kaning keluar dari kamarnya dengan wajah baru, bangun tidur rambut berantakan. Ia membawa selimut bersamanya dan berteriak mencari ayah dan ibunya karena ia lapar. Para dayang terkejut karena Kaning keluar sendirian dan bertanya di mana putra mahkota. Kaning mengatakan ia tidak tahu, ia malah menanyakan di mana orang tuanya. Tiba-tiba In keluar dari kamar yang satunya dan Kaning bingung bertanya kenapa In keluar dari kamar itu, apa yang ia lakukan. In mengingat kejadian semalam, Kaning tidurnya tak bisa tenang, kaki dan tangannya kemana-mana, menarik selimut sehingga In kedinginan. Makanya In memutuskan tidur di kamar lain. Kundratri mengatakan pada In dan Kaning kalau mereka akan melakukan upacara lady scan pagi ini, jadi ia kesana untuk menjemput mereka dan melakukan persiapan. Ternyata upacara lady scan itu adalah mandi kembang bersama, di mana saat itu sang istri akan mengeluarkan parfum buatannya yang akan dipakai suami. Jadi intinya ini pertama kalinya sang suami akan memakai parfum buatannya yang akan digunakan selamanya. Para dayang menyiapkan air dan menyirami kembang ke dalam bak mandi. Saat In masuk, mereka pergi. In membuka baju di sana dan wow, badannya bagus. In kemudian masuk ke bak mandi menunggu istrinya. Kaning sepertinya masih belum mengerti, ia masuk bersama Dayang dan terkejut melihat In sudah di bak mandi. Dayang bertanya apakah Kaning siap dan tentu saja Kaning mengatakan kalau ia belum siap. Ratri menjelaskan pada Kaning kalau ini adalah tradisi di Butin, jadi Kaning harus melakukannya. In meminta para Dayang pergi dan mereka pergi sementara Kaning memohon pada Dayangnya untuk tidak meninggalkannya sendirian. In menyuruh Kaning cepat masuk. Kaning mengerti situasinya bagaimanapun ia harus melakukan ini, jadi ia setuju. Tapi ini harus menutup matanya. In malas berdebat dan akhirnya menutup matanya. Setelah Kaning masuk, In membuka matanya dan ia mulai mendekati Kaning sementara Kaning berteriak menyuruhnya menjauh. In mulai menggoda Kaning memukuli In dan In tertawa dibuatnya. Ia memegang tangan Kaning dan menahannya. Ia akhirnya menjelaskan maksudnya adalah melumuri tubuhnya dengan parfum dari depan atau belakang. Ia menyuruh Kaning segera melakukannya. Kaning akhirnya mengambil parfumnya dan menaruh di tangannya untuk dioleskan ke tubuh In. Tapi Kaning melakukannya dengan lama karena ia ragu menyentuh tubuh In. In kesal dan akhirnya memegang tangan Kaning dan menarik Kaning mendekat padanya hingga tangan Kaning akhirnya menempel ke dadanya. Dan Kaning akhirnya melakukannya. Adegan yang cukup lama, keduanya bahkan cukup menikmati hal itu sampai mereka tatapan. In kemudian merasakan sesuatu di air dan menarik sesuatu di sana. Ternyata Kaning masuk ke bak menggunakan kain. Ia ketahuan. Kaning membela diri mengatakan memangnya siapa yang berani melepaskan seluruh pakaian. In tersinggung dan bertanya, jadi kau ingin aku sendirian yang melepaskan semua pakaian? Kaning terkejut, ia menatap In dan panik, jangan bilang kau benar-benar melepas semua pakaianmu. In diam saja. Kaning menyadari sesuatu. Sana menjauh. Apa ini yang menyentuh kakiku? Kaning panik dan menendang In untuk menjauh. Kaning terus melakukannya. In kesakitan dan menyuruh Kaning berhenti. In tak tahan lagi dan akhirnya berdiri. Kaning syok dan menutup matanya. In menatap Kaning dengan kesal dan geleng-geleng. Ia keluar dari bak mandi. Waktu sarapan tiba, In dan Kaning menuju meja makan di mana Ibu Suri, Raja dan Ratu sudah menunggu. Saat mereka datang, Ibu Suri bertanya bagaimana dengan upacara lady scan-nya, apakah berjalan dengan lancar. In tersenyum dan membenarkan. Nenek mencium aroma In dan merasa kalau aromanya terasa familiar. Kaning mengatakan kalau itu adalah aroma kelapa. Kemudian Raja menyuruh In untuk membawa Kaning jalan-jalan di kota. Artinya In bisa bertemu rakyat biasa di sana dan mendekatkan diri. In bad mood dan meninggalkan meja makan. Kaning bingung, pada akhirnya ia memutuskan mengikuti In dan permisi pada mereka. Hari itu adalah hari di mana In dan Kaning akan kembali ke sekolah setelah mereka menikah. Mereka berdua sarapan di ruang makan hanya berdua. Saat akan makan, In mendapat telepon dari Mini. Ia menyuruh para dayang meninggalkan mereka sebelum ia mengangkatnya. Melihat reaksi In, Kaning tahu kalau itu adalah Mini. Kaning merasa tersinggung dan kesal. Setelah In menutup teleponnya, Kaning kesal. Ia mengatakan In sangat keterlaluan padanya. Ia sedang duduk di sini, bagaimana bisa In mengangkat telepon dari wanita lain. In bertanya, apa yang sebenarnya Kaning inginkan? Kau menikah denganku adalah karena uang, bukan? Kaning tidak tahan lagi. Dia seharusnya tidak melepaskan impiannya untuk menikah dengan orang seperti In. Menghabiskan waktuku bersama orang yang tidak bisa menghargai orang lain. Itu benar, aku melakukan semuanya demi uang. Lalu kenapa? Kau benar-benar bajingan. Lalu Kaning pun meninggalkan In sendirian.
Kaning dan In di pesawat pribadi menuju ke sekolah. Mereka diam saja di pesawat. Putra dan putri mahkota tiba di sekolah. Semuanya heboh mengambil foto In dan Kaning. In bertemu dengan Nakun. Keduanya senang bertemu kembali. Kaning berjalan ke loker membawa helm In dan ia dipadangi banyak orang bergosip di belakangnya. Mereka mengajak Kaning mengatakan bagaimana rasanya masuk ke tangki emas. Kaning jadi tidak enak dan menjauhi mereka. Ia ke kamar mandi dan menangis di sana. Setelah itu, Nakun ada di kelas Kaning. Ia dipuja-puja para siswa di sana karena sangat tampan. Kaning kemudian masuk ke kelas dan mengejutkan temannya seperti biasa, tapi temannya sangat dingin padanya, seolah-olah tak ada Kaning di sana. Kaning duduk di kursinya dan ia mulai menangis. Setelah yakin kalau Kaning menangis, teman-temannya mulai merencana mereka. Mereka mendekati Kaning diam-diam. Mereka membawa bunga dan mengejutkan Kaning saat mereka berteriak, "Welcome our Princess Kaning." Mereka menyuruh Kaning jangan menangis. Mereka memang sedikit kecewa karena Kaning menikah tidak mengundang mereka sebagai bridesmaid. Kaning juga tidak mengatakan masalahnya pada mereka. Kaning mengatakan ia tak sempat mengatakannya karena semuanya terasa buru-buru. Kaning terlihat ingin masuk ke sebuah ruangan tapi dihalangi pengawal karena putra mahkota In ada di dalam. Kaning mengingatkan pengawal kalau dia adalah adik putri mahkota, tapi pengawal tetap tidak memperbolehkan Kaning masuk. In ada di dalam ruangan itu seperti sebuah teater kecil. Ia sedang memikirkan sesuatu. Kejadian pagi ini saat ia dan Kaning bertengkar dan Kaning mengatakan kalau ia adalah seorang putra mahkota yang memandang rendah orang lain. Saat sedang berpikir itu, tiba-tiba terdengar suara ribut di pintu. Ternyata Kaning menerobos masuk ke dalam. Pengawal pribadi In marah pada Kaning. In melihat mereka dan mengatakan kalau tidak apa-apa. Kaning senang mendengarnya. Kaning mendekati In bertanya ada apa. Ia punya seorang senior calon reporter dan ingin mengambil foto bersama Kaning dan In. In mengatakan hal seperti ini memerlukan persetujuan sekretaris istana dan ia tidak bisa memberi jawaban pada Kaning. Kaning mengerti. In kemudian bertanya pada Kaning apakah ia boleh meminta sesuatu padanya. Kemudian Kaning terlihat membawa kek yang di atasnya ada boneka pangeran dan putri, di mana sang pangeran sedang berlutut. Ia membawa itu menemui Kaning yang berkumpul bersama teman-temannya. Kaning sangat senang melihat adiknya dan memeluk Kaning. Kaning menanyakan kabar ayah dan ibu mereka. Kaning mengatakan mereka baik-baik saja. Ia menebakkan karena Kaning tidak ada di rumah, ia merasa seperti anak satu-satunya dan hidupnya sangat bahagia. Kaning kemudian tertarik dengan kek yang dibawa Kaning dan senang adiknya membawakan kek untuknya. Kaning menjelaskan kalau itu bukan darinya. Ia mengatakan In yang memintanya mengantarkan itu untuk Kaning. Kaning mengatakan pesan In kalau In merasa menyesal karena sudah membuat Kaning marah pagi ini. Kaning shock jual mahal mengatakan kalau ia tak percaya akan perasaan In yang menyesal. Lalu tiba-tiba adegan berubah ke adegan interview Kaning dan In. Reporter menanyakan mengenai kehidupan pernikahan mereka dan Kaning menjawab kalau kehidupan pernikahan mereka cukup menyenangkan. Tiba-tiba reporter bertanya apakah Kaning tahu kalau In sudah punya seseorang yang ia cintai. Pangeran tidak mengatakan ini padamu. Kaning dan In terdiam. Pengawal yang mendengarnya segera mendekati reporter dan si reporter terus bicara. Sepertinya gadis itu bernama Minnie yang bersekolah di luar negeri bersama pangeran. Pengawal menghentikan si reporter, menanyakan siapa yang memperbolehkan, menyuruh dia mengatakan hal itu. Reporter mengatakan ia hanya ingin bertanya pada pangeran bagaimana In menghadapi mantan pacarnya. In jadi kesal dan berdiri. Ia bertanya dari mana pria itu mengetahui tentang masalah ini. Orang itu tidak menjawab dan malah bertanya lagi apakah tata lebih penting dari cinta sejati. Mendengar itu, In kehilangan kendali dan memukul reporter itu. Si pria masih tidak berhenti dan bertanya lagi, atau kau sebenarnya ingin mempertahankan keduanya? In dan Kaning kembali ke istana. Mereka berdua kemudian keluar dari mobil. Dayang menyambut mereka dan mengatakan ada masalah. Raja membawa mereka ke ruang kerja. In mengerti, ia tahu ayahnya sudah mengetahui masalah tadi. Kaning tampak khawatir. Tentu saja Raja yang mengetahui apa yang terjadi langsung memarahi In. Bagaimana bisa seorang putra mahkota memukul seorang seperti itu? In hanya diam saja. Ibu Suri mengingatkan In apa yang terjadi hari ini membuat semua orang khawatir karena jika terjadi sesuatu pada In akan mempengaruhi kestabilan kerajaan. In meminta Ibu Suri menerima permintaan maafnya dan permisi dari sana. Ia tak lupa menarik tangan Kaning untuk ikut dengannya. Seperti biasa Kaning menolak tapi In terus menariknya dan Kaning terpaksa ikut dengannya. Raja meminta sekretaris kerajaan mengurus hal ini. In ada di istananya dan sedang mengecek handphonenya. Kaning mencarinya dan melihat In. Dayang memberitahu In dan Kaning kalau Raja dan Ratu dan Ibu Suri meminta keduanya menemui mereka. Ternyata Nakun datang berkunjung. Kaning terkejut melihat Nakun dan eksati setelah menyapa. Ia langsung duduk di samping Nakun dan bertanya kenapa Nakun ada di sana.
Ibu Suri terkejut karena mereka berdua saling mengenali. Nakun membenarkan karena mereka berdua satu fakultas dan satu kelas. Nakun memanggil Ibu Suri dengan panggilan nenek dan itu membuat Kaning terkejut. Raja menjelaskan kalau Nakun adalah pangeran, putra dari putra mahkota sebelumnya. Kaning cukup kaget dan bertanya, jadi In dan Nakun adalah sepupu. Ibu Suri membenarkan. Raja meminta Nakun untuk tinggal bersama mereka karena Butin membutuhkan pemuda yang mampu mengembangkan negara mereka. Nakun mengatakan dia tak punya cukup banyak kemampuan untuk itu. Ibu Suri meminta Nakun tinggal di istana malam ini, besok Nakun bisa jalan-jalan bersama In dan Kaning. Nakun sendiri mengatakan kalau yang harusnya jalan-jalan adalah putra mahkota dan putri mahkota. Orang-orang pasti ingin melihat mereka berdua bersama-sama. Lalu In, Kaning, dan Nakun berjalan-jalan di sekitaran istana dan Nakun kelihatan merindukan tempat itu. Ia pikir ia tak akan pernah melihat pemandangan seperti ini lagi. Kaning mengatakan ia juga menyukai pemandangan di sana, tapi ia tak punya banyak waktu untuk sering datang ke sana. Mereka bertiga duduk dan ngobrol. Kaning dan Nakun menikmati obrolan mereka dan membuat ini agak kesal karena pada akhirnya ia dicuekin. Malam harinya di kediaman putra dan putri mahkota, Kaning sedang menggambar sesuatu. In sibuk main game dengan handphone di kepalanya. Kaning menggambar sambil tertawa dan tertawa. In jadi bingung kenapa Kaning tertawa begitu. Waktu berlalu, Kaning mengantuk dan tidur di kursi. In melihatnya dan mendekatinya. Ia melihat Kaning tertidur pulas dan karena penasaran dengan gambar Kaning tadi, In mengambil buku itu dan melihatnya. In terkejut karena Kaning ternyata menggambar meme tentang dirinya. Ia kesal karena Kaning berani sekali membuat meme tentang putra mahkota. Tapi meski kesal, In masuk ke kamar, mengambil selimut dan menyelimuti Kaning. Hanya sampai beberapa saat semuanya tenang, tapi tiba-tiba Kaning memegang leher baju In dan menahannya. In pun panik. In mencoba tenang dan tidak membangunkan Kaning meski Kaning benar-benar menahan In di pelukannya. Akhirnya Kaning kembali tidur dan In bisa melepaskan diri. Kaning kemudian terbangun dari tidurnya dan menemukan selimut yang menutupinya. Ia melihat tidak ada siapa-siapa di sana. Ia bingung siapa yang memberinya selimut. Ia kemudian menatap ke belakang, ada In yang sedang tiduran dengan headphone di kepalanya. Keesokan harinya, Kaning menghilang lagi. Sekretaris kerajaan memarahi dayangnya. In masuk dan bertanya ada apa. Mereka menjelaskan kalau Kaning belum kembali ke istana setelah pamitan untuk pergi menggambar pagi tadi. Ternyata Kaning ada di dekat peternakan kuda dan ia sepertinya ketiduran. Saat ia terbangun, ia terkejut melihat In ada di sana, meski In tak melihatnya karena ia bersembunyi di balik tumpukan jerami. In melihat buku Kaning, ia membacanya. Kaning menuliskan kalau ia merindukan ayah dan ibunya. Kaning kesal karena In membaca buku pribadinya, jadi mau tak mau ia keluar dari persembunyian dan mengambil bukunya. Ia kesal karena In tidak sopan membaca bukunya. In memarahi Kaning karena sudah membuat semua orang di istana jadi panik. Kaning akan kabur tapi In berhasil menangkapnya. Kaning mencoba melepaskan tangannya tapi In memegangnya terlalu kuat. Kaning meronta dan akhirnya mereka berdua kehilangan keseimbangan dan In terjatuh di atas Kaning. Wajah mereka terlihat cukup dekat dan mereka saling menatap. In mendekatkan wajahnya ke arah Kaning dan bersiap menciumnya. Sementara itu para dayang mendengar keributan Kaning dan In. Mereka mendekat ke sana dan mengintip. Dan yang terjadi di balik jerami adalah In dan Kaning bertengkar, saling melempar jerami ke arah masing-masing. Lalu tiba-tiba ponselnya In berdering. Yang menelepon adalah Minnie dari London. Mengatakan kalau besok adalah ronde terakhir kompetisinya dan impiannya akan jadi kenyataan. Kemudian ia mendengar suara Kaning di balik telepon dan In menyuruhnya diam. Minnie kemudian menutup teleponnya dan tampak galau karena ia kehilangan pacarnya. Kaning dan In kembali ke istana. Di mobil In sibuk dengan ponselnya. Kaning hanya menatapnya. Ia tahu kalau In pasti mengirim pesan pada Minnie. Ini yang memukul seseorang sudah masuk berita di TV. Tentu saja hal itu tersebar dengan cepat karena ada yang mengambil gambar saat itu. Putri Kirisana bertemu dengan seseorang yang memanggil Ibu Nakun dengan teman lamanya. Mereka membicarakan mengenai skandal putra mahkota In dan tentu saja membuat In terlihat buruk di mata publik. Mereka merencanakan sesuatu yang lebih besar lagi. Kemudian Minnie sedang diwawancarai, sepertinya ia gagal di Olimpiade ini dan ia ingin melakukan sesuatu yang lebih penting. Sekretaris kerajaan memberikan informasi pada raja kalau mereka tidak bisa memblok berita tentang putra mahkota karena sudah terlalu menyebar. In meminta maaf karena ini kesalahannya. Ibu Suri mengatakan yang sudah terjadi tidak bisa dihentikan, ada baiknya mereka mencari solusi menyelesaikan masalah ini daripada bertengkar. Kalau ia tahu akan begini, ia tak akan menerima In sebagai putra mahkota, ucap raja. In tidak peduli jika raja bisa melakukannya, ia akan sangat berterima kasih.
Raja marah dan melempar dokumen ke meja. In kemudian meninggalkan mereka. Ia mengatakan kalau ia ingin melepas topengnya sebentar saja. In menghilang sampai pagi harinya. Kaning di meja makan sendirian dan bertanya-tanya kemana In pergi. Kaning menolak makan dan mengatakan dia akan menunggu sampai In kembali dan baru makan. Tapi ternyata sampai malam harinya In belum kembali. Ratu sangat khawatir. Raja mengatakan untuk membiarkan In. Ia kecewa karena In penyebab masalah ini tapi malah kabur begitu saja. Reporter yang mewawancari In dan Kaning waktu itu sedang bekerja. Kanong dan temannya masuk ke sana dan Kanong kesal karena ia dimanfaatkan oleh reporter itu. Teman Kanong berusaha membela Kanong dan kesal pada si reporter jadi ia memukulnya. Kanong dimarahi oleh ibunya karena bertengkar dan temannya membela Kanong, mengatakan ini semua salahnya. Ibu menelpon Kaning memberitahu yang sebenarnya kalau reporter itu sengaja mencari gara-gara agar In marah saat itu. Kaning segera berlari menemui Raja dan Ratu untuk menjelaskan hal yang itu. Ia menjelaskan kalau In tidak melakukan hal yang salah. Ia mengatakan semuanya sudah direncanakan dan In tidak bersalah. Raja dan Ratu harus pergi dan sepertinya Raja belum memaafkan In dan Kaning masih khawatir. Acara yang dihadiri Raja dan Ratu adalah pameran di mana Paman Mini, Pakin yang menyelenggarakannya dan mengurusnya. Kita melihat Mini sudah ada di sana. Dan tentu saja acara itu juga dihadiri oleh Krisana dan Nakun. Hal ini sepertinya sudah direncanakan oleh mereka. Ibu Nakun tatapan jahatnya sudah muncul dengan senyuman di wajahnya. Kita bisa melihat kalau Ratu dan Krisana saling menatap dengan tenang, tapi aura permusuhannya sangat terasa. Ini adalah bagian dari rencana Putri Krisana yang datang ke sana bersama Nakun. Putri Krisana mengatakan kalau ia tak tahu Raja dan Ratu datang. Kalau ia tahu, ia akan datang lebih awal. Pakin meminta Nakun dan ibunya ikut berfoto bersama mereka. Ibu Nakun meminta Pakin jangan memanggilnya putri karena ia sudah tak punya jabatan di Butin. Raja menyapa Ibu Nakun mengatakan sudah lama mereka tidak bertemu. Ibu Nakun membenarkan sudah 14 tahun lamanya mereka tidak bertemu. Ini adalah event pertama yang ia hadiri setelah kembali ke Thailand. Pakin memanggil Mini, keponakannya, dan memperkenalkan pada Ibu Nakun. Ibu Nakun merasa ini sangat kebetulan. Mini tak mengerti. Malam itu, siaran berita menyiarkan wawancara dengan Nakun dan ibunya. Reporter bertanya kenapa selama ini Putri Krisana menghilang dan Putri mengatakan ia tidak menghilang. Ia hanya membawa putranya untuk belajar di Boston. Malam itu Pakin diwawancarai TV juga. Ia menceritakan mengenai dulunya ia hanya pengusaha parfum kecil-kecilan dan ia sempat bangkrut. Tapi kemudian seorang menolongnya sehingga ia bisa berada di tempat seperti sekarang ini. Keesokan harinya ia bertemu dengan Ibu Nakun dan mereka membahas mengenai kejadian semalam. Keluarga kerajaan Butin masih diam saja, tak ada reaksi dengan apa yang terjadi kemarin, tapi ia yakin kalau mereka tidak tenang. Nakun masuk ke rumah dan ibu memanggilnya. Ibu mengatakan kalau istana belakangan ini kelihatan kesulitan dan ia ingin Nakun ke sana membantu mereka. Sementara itu, di kediaman Putri dan Putra Mahkota, Kaning keluar dari kamarnya dan bertanya apakah In sudah kembali. Ini adalah hari kedua sejak In menghilang. Dayang mengatakan In belum kembali. Hari berikutnya, Kaning bertanya lagi dan In juga belum kembali. Media sudah tahu kalau Putra Mahkota menghilang dan Ratu sangat khawatir karena itu akan mempengaruhi reputasi In sebagai penerus. Raja kelihatan masih marah dan Ratu mengingatkan In adalah anak mereka. Mereka perlu memberi In waktu untuk menenangkan pikirannya. Keesokan harinya, Ibu Suri meminta Kaning mencari In, tapi Kaning tak tahu mencarinya di mana. Ibu Suri yakin In ada di hutan. Ibu Suri menyuruh Nakun menemani Kaning. Ia ingin Kaning membawa mobilnya ke sana jadi tak akan ada yang curiga. Dan mobil yang dimaksud nenek ternyata adalah mobil tua sejenis dengan versi Korea kayaknya. Nakun yang duduk di sampingnya mengatakan kalau ia bisa menggantikan Kaning menyetir. Saat ia akan keluar, ia bahkan tak bisa membuka pintu mobil. Nakun membantunya dan muncullah aroma-aroma romantis karena wajah mereka berdua sangat dekat. Keduanya saling pandang dan gugup, tapi hanya sebentar saja karena mereka kembali berusaha bersikap normal. Keduanya dalam perjalanan ke istana di hutan. Tempatnya lumayan asri, tapi mobil mereka bergerak cukup lambat. Nakun kemudian menceritakan kalau ayahnya dan Ayah In suka berburu di hutan ini dan mengajak mereka. Tapi mereka berdua tak suka berburu, jadi mereka hanya berlari di sekitar hutan dan menyukainya. Ia mengatakan In sangat menyukai tempat ini. Setiap kali In dimarahi, In pasti mengajaknya ke sini. Kaning mengatakan sepertinya In dan Nakun sangat dekat. Nakun mengatakan mereka memang sangat dekat saat kecil dulu.
Dan tempat In bersembunyi itu adalah tempat rahasia In yang melakukan hobi memotretnya. Dia mencuci foto di sana, gaya lama, ruang gelap gitu. Kaning dan Nakun tiba di istana dalam hutan itu, terlihat seperti rumah biasa tapi memang cantik. Kaning langsung membuka pintu dan masuk ke dalam. Ia akan menyapa In tapi ia menghentikan langkahnya. In tahu ada yang datang dan mulai kesal mengatakan kalau ia ingin sendiri. Saat ia berbalik, ia terkejut karena yang datang adalah Kaning. Kaning tidak mengatakan apa-apa dan melihat-lihat tempat itu. Sepertinya apa yang ada di dalam jauh dari yang ia bayangkan. Foto mini di mana-mana di sana. Sepertinya sih semua yang In cetak itu foto mini dan dirinya. In kemudian menarik Kaning keluar dari ruangan itu. Ia mengunci pintu dan mengajak Kaning bicara di luar. Ia menyuruh Kaning kembali. Kaning menolak. Ia mengatakan kalau nenek memintanya membawa In tepat waktu sebelum konferensi pers. Nakun menemui mereka dan mengajak In pulang karena semua orang mengkhawatirkan In. In kelihatan kecewa karena Kaning mencarinya karena perintah nenek bukan inisiatif sendiri. Ia masuk ke dalam rumah. Nakun mengatakan saat In kecil tidak ada yang bisa memaksa In melakukan sesuatu. Ia hanya menuruti perintah neneknya. Tapi kali ini In bahkan tidak berpengaruh meski neneknya yang meminta. Kaning kemudian menyuruh Nakun kembali dan Nakun tampak terkejut plus kecewa. Kaning mengatakan ia tak apa-apa, ia meminta Nakun percaya padanya, ia akan tinggal di sana dan memujuk In bagaimanapun caranya. Nakun hanya bisa menghela nafas dan akhirnya setuju, ia berharap Kaning akan berhasil. Setelah Nakun pergi, Kaning menjelajahi rumah itu dan tiba di kamar tidur. Tempat tidur kamar itu sangat besar dan kelihatan antik. Kaning menyukainya. Ia memutuskan mencoba berbaring di sana. In kemudian masuk dan terkejut melihat Kaning di dalam. Ia menyuruh Kaning pergi karena itu tempat tidurnya. Kaning diam saja, ia menutup matanya seolah ia tak mendengar. In kesal dan tak mau kalah, akhirnya memutuskan tidur bersama Kaning di sana. In sengaja masuk ke selimut yang sama dan bergeser mendekat ke arah Kaning dan membuat Kaning jadi tidak nyaman, jadi ia bergeser menjauh. Tapi Kaning tidak menyerah, ia menarik selimut ke arahnya dan In juga tak mau menyerah. Ia menarik selimut ke arahnya dan akhirnya keduanya saling tarik-menarik selimut. Sampai tiba-tiba Kaning berhenti menarik dan In berhasil mendapatkannya. Ia jadi tenang. Kaning menatap ke langit-langit kamar dan ekspresi wajahnya berubah takut. In heran dan melihat ke atas juga. Ternyata ada tokek besar di langit-langit kamar. Gila, gede banget. Kaning takut dan bertanya apa yang harus mereka lakukan. In juga ternyata takut sama yang begituan, jadi ia tak tahu apa yang harus mereka lakukan. Tapi tiba-tiba tokeknya hilang. Kaning masih merasa terancam dan melihat ke sana ke sini. Kemana tokeknya pergi? Tiba-tiba ia syok karena melihat tokek itu di atas selimut mereka. In juga melihatnya dan keduanya berteriak histeris karena tokek gede itu ada di dekat mereka. Keduanya melempar selimut dan meninggalkan tempat itu. Malam semakin larut, In memutuskan memasang tenda cantik di luar. Kaning juga ingin tidur di dalam tenda tapi In tidak mengizinkannya. Ia menyuruh Kaning duduk dan menunggu di karpet yang dibentangin di rerumputan. Kaning menurutinya dan dengan bersemangat duduk di sana menyiapkan bantal dan selimutnya untuk berbaring. Ia duduk di samping Kaning dan menatap ke langit. Menurutmu apa tugas dari bintang-bintang itu? Pagi harinya Kaning terbangun tapi ia belum membuka matanya. Badannya terasa pegal dan saat ia menyentuh bantalnya ia merasakan ada yang berbeda. Ia membuka matanya dan menyadari kalau ia tidur di lengan In semalaman. Kaning tentu saja terkejut dan berbalik. Ia melihat In masih tidur dan Kaning sengaja memanfaatkan kesempatan itu untuk berbaring mesra di lengan In. In akhirnya terbangun dan merasa tangannya berat. Ia membuka matanya dan melihat Kaning tapi ia diam saja. Kaning kemudian berbalik dan ia senyum-senyum sendiri. In mencoba mengintip tepat saat Kaning juga akan berbalik ke arahnya. Jadi mata mereka bertemu 1 detik dan melihat ke arah lain lagi. Kaning terlihat malu karena ia ketahuan sudah bangun. Sementara In diam saja, tangannya sudah pegel banget itu. Ditambah jantungnya sepertinya mau copot, tapi ia kelihatan sedikit tersenyum. Lalu In mulai menggoda Kaning. Kaning panik mencoba menghentikan In, tapi Kaning terkunci di pelukan In. In tidak mau melepaskan Kaning semudah itu. Kaning terus berusaha kabur tapi In tetap tidak mau membiarkannya sampai Kaning memukulkan kepalanya ke kepala In dan ia segera kabur dari sana tapi kepalanya malah terbentur tiang. In tertawa melihat Kaning yang kesakitan plus malu. Untuk pertama kalinya In tertawa lepas seperti itu. Kaning kesal dan berusaha kabur menahan sakitnya merangkak keluar tenda.
Nakun yang sedari tadi sudah berdiri di sana hanya melihat mereka berdua. Kaning terkejut karena Nakun ada di sana. Ia bertanya apakah In sudah bersedia kembali dan Kaning menjawab dengan berbisik kalau ia tidak tahu. Ia akan bertanya pada In. Pengawal In kemudian datang dan mengatakan kalau semuanya sudah siap. Kaning terkejut mendengarnya, artinya In setuju untuk pulang. Kaning senang banget, ia melompat kegirangan dan mengatakan pada Nakun kalau In bersedia kembali ke istana. Setelah berganti pakaian dan sebelum pulang, mereka jalan-jalan dulu di sekitar hutan. Pengawal dan In jalan duluan, Kaning dan Nakun di belakang. Saat Kaning sedang jalan, tiba-tiba Kaning kehilangan keseimbangannya dan untung ada Nakun di belakangnya dan menangkapnya. Terjadilah adegan yang agak romantis di antara Nakun dan Kaning, tapi cuma sebentar karena mereka langsung kembali ke dunia nyata. Nakun bertanya apakah Kaning baik-baik saja dan membantunya duduk. Ia kemudian bersikap mengikat tali sepatu Kaning yang lepas. Ini yang melihat hal itu, ia tidak suka melihat keduanya terlalu dekat, apalagi Nakun sampai mengiatkan tali sepatu istrinya. In akhirnya mendekati mereka dan menghentikan Nakun. Ia mengatakan kalau ini adalah tugasnya. In kemudian mengikatkan tali sepatu Kaning dan Kaning cukup kaget In mau melakukan hal ini. Kaning dan In berjalan berdua sambil pegangan tangan dan Nakun melihat keduanya dengan wajah sedikit iri dan sedih. Mereka kemudian tiba di tempat tujuan, sebuah sungai kecil dan air terjun yang indah. Tapi baru sebentar menikmatinya, Kaning tiba-tiba lemas dan terjatuh pingsan. In dan Nakun sama-sama kaget dan berlari ke arah Kaning. Kaning dibawa kembali ke istana. Kaning sakit dan masih tidak sadar. In di sampingnya menjaganya. Kaning berkeringat dan In membersihkannya. Nenek khawatir akan putri yang sakit dan menyalahkan dirinya kalau ia tak seharusnya meminta Kaning ke sana. Nakun berkata kalau Kaning melakukan yang terbaik untuk membawa In kembali. In turun dari lantai 2 dan menemui Raja, Ratu, Nenek, dan Nakun. Kaning yang sudah terbangun dari tidurnya pergi keluar dan mendengarkan hal itu. Ia khawatir pada In. Sekretaris datang menjemput In untuk konferensi pers. In memasuki ruangan dan para wartawan sudah berkumpul di sana. Mereka bertanya kenapa In melakukan itu. In tidak menjawab pertanyaan dan mengatakan kalau ia ingin menjelaskan ia dan Putri tidak ada masalah sama sekali seperti rumor yang beredar. Para reporter bertanya tentang kasus In memukul reporter itu. In sepertinya tidak bisa menjawab pertanyaan dan tidak ingin membahasnya. Jadi ia berniat meninggalkan ruang konferensi pers itu meski sekretaris menahannya. Tapi kemudian Kaning datang dan menghentikan langkah In. In terlihat cukup kaget. Kaning masih terlihat pucat dan tersenyum padanya. Ia mengelurkan tangan pada In menyambutnya. Kaning mengatakan kalau ia ingin meminta maaf pada mereka karena membuat semuanya khawatir dan tidak tenang. Karena itu ia meminta maaf karena mereka belum berpengalaman dan tidak tahu apa-apa. Mulai sekarang mereka akan melakukan yang terbaik. Reporter berhenti bertanya. Kaning menatap In dan ia menggenggam tangan In. Masalah In akhirnya selesai dengan baik untuk sementara dan tentu saja Ibu Nakun tidak menyukai hal itu. Ia menonton konferensi pers itu dengan kesal. Ibu langsung menemui Nakun dan Nakun meminta maaf. Ia mengatakan kalau Putri sakit jadi ia tak bisa menahan In kembali ke istana. Sementara itu Minnie ada di ring tinju, tempat latihan pamannya. Pamannya menenangkan jiwa dendam pada keponakannya untuk tidak kalah dan melawan terus-menerus sampai akhirnya ia berhasil. Ibu Nakun juga datang ke sana, sepertinya ia punya rencana baru dan akan melibatkan Minnie. Ibu Nakun mengatakan ia akan mengadakan pesta untuk ulang tahun Nakun dan ia ingin Minnie datang. Ibu Suri, Raja, Ratu, In, dan Kaning sedang berkumpul. Setelah acara konferensi pers itu, kesehatan Kaning mulai membaik. Mereka meminta In menjaga dengan baik istrinya karena berkat Kaning mereka berhasil melalui krisis. Kaning jadi malu-malu karena ini pertama kali ia dipuji. Ia mengatakan kalau itu adalah salah satu kewajibannya. Raja juga berterima kasih pada Nakun karena ia ikut membantu menghadapi krisis mereka saat itu, di mana In menghilang dan Nakun membantu menemukannya. Setelah pembicaraan itu, Kaning, In, dan Nakun ke ruangan mereka sendiri untuk bicara lebih santai. Lebih tepatnya, Kaning dan Nakun sih. In jauh dari mereka menyibukkan diri dengan membaca yang entah dibaca atau tidak. Nakun datang mengundang mereka ke acara ulang tahunnya. In dengan dingin mengatakan kalau ia sibuk belakangan ini. Secara tak langsung ia menolak. Kaning kesal dan berdiri, tapi Raja dan Ratu sudah mengizinkan mereka untuk pergi. In menatap Kaning dengan tatapannya yang khas dinginnya dan Kaning mulai bersikap manja memohon pada In. Dengan sikap Aegyo di dalamnya, Kaning berbalik dan kesal, mengatakan ia buang-buang waktu saja memohon pada In. Dan waktu pun berlalu, pesta ulang tahun Nakun tiba.
Pada akhirnya In benar-benar datang meski saat itu ia tidak mengatakan apapun. Ia bersama Nakun sedang menunggu Kaning. Kaning keluar dari pintu dengan gerakan lambat. Ia tampak cantik dengan gaun dan tiara sebagai hiasan di kepalanya. Ia tersenyum pada Nakun dan In yang menatapnya. Ia berjalan mendekati mereka saat In tak bisa berhenti menatapnya. Tapi Nakun komentar duluan mengatakan kalau Kaning sangat cantik seperti putri dalam dongeng. Kaning senang sekali dipuji dan mengucapkan terima kasih. Kaning sebenarnya menunggu reaksi suaminya, tapi In diam saja dan akhirnya Kaning bicara. Tidak seperti seorang yang bahkan tidak mengeluarkan satu kata pujian pun. Nakun datang ke buti untuk menjemput mereka berdua. Kaning sangat tersentuh. Kaning sengaja mengulurkan tangannya supaya In menuntunnya, tapi In cuek bebek dan berjalan meninggalkan Kaning. Kaning kesal sekali plus malu. Saat itu tiba-tiba ia dikagetkan oleh 3 temannya yang ternyata diundang oleh Nakun ke pesta ulang tahunnya. Kaning sangat senang melihat mereka bertiga. Saat ketiganya sibuk bicara mengenai status sosial, Kaning malahan tidak peduli dan mengambil makanan sebanyak yang ia mau. Saat mengambil makanan, Kaning bertemu Ibu Nakun dan Kaning pun memberi hormat. Ibu Nakun memberitahu bahwa menjadi putri mahkota itu tidak gampang, dia harus menjaga sikap jika tidak seluruh anggota kerajaan akan terkena dampaknya. Kaning diam saja, ia tak mengatakan apa-apa, lebih tepatnya ia tak bisa berkata apa-apa. Akhirnya acara inti dimulai. Nakun meniup lilin ulang tahunnya dan semuanya mengucapkan selamat padanya. Ibu memberi Nakun hadiah ulang tahun, sesuatu yang dipakai ayahnya saat ayahnya masih menjadi putra mahkota dulu. Nakun membuka hadiahnya, sebuah perhiasan yang sangat cantik. Ibu mengatakan ia ingin Nakun tumbuh seperti ayahnya dan keduanya berpelukan. Kaning bosan di dalam jadi ia berjalan-jalan di luar. Nakun melihat dan menyapanya. Ia bertanya kenapa Nakun ada di sana dan Nakun mengatakan kalau ia tak tahu apa yang harus dilakukan di dalam. Kaning tiba-tiba bersemangat mengatakan ia akan membuat Nakun menjadi pusat perhatian malam ini. Nakun mengatakan pasti menyenangkan kalau seperti itu. Nakun dan Kaning sudah ada di panggung dan Kaning mulai pidatonya mengatakan kalau Nakun akan menyanyi untuk menghibur semua tamu yang ada dan para tamu pun bersemangat. Nakun dan Kaning mulai bernyanyi, suara mereka pas-pasan tapi Kaning sangat bersemangat dan Nakun malu-malu. Keduanya sangat menikmati penampilan mereka sendiri, bahkan menari-nari. In sendiri melihat Nakun dan Kaning yang tampak sangat bahagia berdua. Ia diam saja dan mengalihkan pandangannya perlahan-lahan. Setelah lagu selesai, ternyata Kaning masih belum selesai. Ia seolah-olah jadi MC di sana dan mengatakan pada hadirin apakah ada yang mau menyumbang lagu. In tiba-tiba datang, ia menarik Kaning mengajaknya pergi. Kaning terkejut dan hampir terjatuh. Untung Nakun memegang tangan Kaning yang satunya. Kaning terdiam di antara keduanya. In menatap Nakun yang memegang tangan Kaning. Nakun tidak melepaskannya. In menunggu. Nakun akhirnya melepaskan tangannya dan In menarik Kaning dari sana. In membawa Kaning menjauh dari sana dan Kaning mencoba melepaskan tangannya. Ia tak mengerti kenapa In melakukan hal itu. In kesal dan menyuruh Kaning untuk bersikap seperti seorang putri. Kaning cemberut, ia paling tidak suka diminta bersikap seperti putri. In akan menariknya kembali tapi tiba-tiba lampu mati. Paman Mini sepertinya memberi aba-aba pada seseorang dan saat itulah Mini muncul di hadapan In. Mini berjalan ke arahnya dan langsung mencium pipi In. In tidak sempat menghindar karena kaget. Mini tak peduli ada Kaning di sana dan memegang tangan In dan mengatakan surprise. Ia cukup kaget dan mencoba berbalik untuk tidak melihat mereka. Di hadapannya ada pelayan yang membawa minuman, jadi Kaning langsung mengambil minuman itu dan tak sengaja melihat si pelayan memegang kamera kecil di tangannya, merekam kejadian tadi. Kaning tentu saja terkejut dan langsung mencoba menjatuhkan kamera itu. Kaning berusaha merebut kamera itu dan orang itu mendorongnya lalu kabur. Kaning terjatuh. Nakun datang menolong Kaning sambil berteriak panggilkan pengawal istana. In juga melepaskan tangan Mini dan menolong Kaning. Kaki Kaning terluka. In mengatakan mengapa Kaning melakukan hal tadi. Kaning menjawab karena orang itu mengambil gambar In. Ia tak mau gambar In menjadi bahan berita lagi. In terdiam dan mendesah. Ia meletakkan tangan Kaning di lehernya dan ia menggendong Kaning pergi dari sana. Mini shock karena In bahkan sama sekali tidak peduli padanya. Kaning dan In ada di kamar. In mencoba membalut luka di kaki Kaning, tapi Kaning kesakitan dan menyuruhnya melakukan dengan hati-hati. In kesal karena Kaning tidak bisa diam padahal ia sudah mau selesai.
Kaning melihat In sedari tadi dan akhirnya mengatakan kalau In mau pergi menemui gadis itu, pergi saja, ia baik-baik saja, lagi pula kakinya hanya sakit sedikit. In mengatakan kalau itu adalah urusannya dan Kaning jangan ikut campur. Minnie menunggu In dan ia senang melihat In datang. In baru tahu kalau Minnie kembali dan ia bertanya berapa lama Minnie di Thailand. Mereka bersama dulu. Minnie menyesal karena keputusannya waktu itu. In mengatakan ia senang bertemu dengan Minnie lagi dan permisi. Sementara Kaning tiduran di kamar, ia kelihatan sedih. In duduk di tempat tidur dan hanya menatap punggung Kaning. Ia mengulurkan tangannya untuk menyentuh Kaning, tapi ia mengurungkan niatnya. Keesokan harinya, Kaning dan In kembali ke istana. Kaning menggunakan tongkat karena kakinya terluka dan In mencoba membantunya berjalan, tapi Kaning menolaknya. Tapi tiba-tiba In mendekat dan menggendong Kaning di dadanya. Kaning terkejut dan menyuruh In menurunkannya. Kaning terus berusaha meronta dan In menyuruhnya diam atau ia akan melempar Kaning. Jika aku adalah gadis yang kau lamar itu, kau mungkin tidak akan bicara seperti ini pada aku, kan? In menjawab, aku tidak ingin seseorang yang aku cintai terkurung di istana seperti ini. Kaning terdiam, ia menatap In dengan bingung. In melanjutkan, tapi untukmu kau harus tetap berada di sisiku seumur hidupmu. Kaning terdiam, ia menatap In juga menatapnya tanpa mengalihkan pandangan. In kemudian membawa Kaning naik ke kamarnya. Ibu Suri dan Ratu membicarakan kejadian semalam. Ibu Suri tertawa dan mengatakan kalau Kaning selalu punya sesuatu yang membuat mereka terkejut. Ratu dan Ibu Suri juga sangat menginginkan keturunan, jadi mereka berdua merencanakan sesuatu. In dan Kaning sedang berdua, Kaning ada di kursi roda dan In mendorongnya. Mereka berjalan-jalan di sekitar kolam. In bertanya, Kaning sudah sakit selama seminggu, apa Kaning sekarang cuma pura-pura? Kaning gugup dan mengatakan kalau ia tidak berpura-pura. In kemudian punya ide dan mulai mendorong kursi roda Kaning ke arah kolam renang dan Kaning panik. Ia segera bangkit dan memarahi In. Bagaimana In bisa melakukan ini padanya? Ia hampir jatuh ke kolam. Kaning shock dan tiba-tiba ia pura-pura sakit lagi. Ia meringis memegang kakinya. In tahu Kaning bohong dan mengingatkan Kaning untuk tidak malas dan segera pergi belajar bersama ibunya. Kaning kecewa karena ia tak bisa membohongi In lagi. Tiba-tiba ia memegang tangan In dan mengatakan pada ini untuk membantunya. Karena ia tak ingin belajar bersama ibu. Ibu pasti akan membicarakan hal itu lagi. In tidak mengerti tentang apa. Kaning menjawab homework. Ternyata saat itu Ratu menyuruh Kaning untuk memberikan mereka keturunan dan itu adalah PR bagi Kaning. Kaning tidak tahu apa yang harus dia lakukan. In malah makin menggoda Kaning. Kaning menyandar di pilar dan In sengaja meletakkan tangannya di samping Kaning dan mendekatkan wajahnya. Ia mengatakan mereka tak boleh berbohong pada orang dewasa dan mengajak Kaning melakukan seperti permintaan mereka saja. Kaning terkejut dan memalingkan wajahnya. In tertawa melihat reaksi Kaning. Kaning dan In duduk berdua dan Dayang menyajikan minuman untuk mereka berdua. Minuman yang mencurigakan. Dayang mengatakan kalau itu adalah tonik khusus untuk kesehatan. Ibu Suri memesan langsung untuk keduanya dan harus meminumnya sebelum tidur. Kaning pun langsung meminumnya. In memutuskan tidak meminum itu dan kembali ke kamarnya meski Dayang mengatakan kalau Ibu Suri ingin In meminumnya. In di kamarnya membaca buku saat Kaning mengetuk pintu dan masuk ke dalam. Kaning berkeringat dan ia tak tahan lagi. Ia mulai membuka bajunya. In panik dan berteriak padanya jangan buka baju, tapi Kaning sudah buka blazernya duluan dan In menutup matanya. Kaning tak peduli karena ia kepanasan dan ingin buka baju. Kaning tak mengerti apa yang terjadi dengan dirinya. Ia mulai tak stabil saat berdiri dan hampir jatuh. In menolongnya. In khawatir dan akan keluar. Ia membuka pintu tapi tak bisa. Para Dayang sudah mengunci pintu dari luar. Kaning mulai membuka bajunya sementara In panik. Keduanya terjatuh dan mereka berakhir di kamar mandi. In mencoba mengembalikan kesadaran Kaning dengan menyiramnya dengan air. Kaning kali ini malah merasa kedinginan. Kaning tidak mengerti Ratu dan Ibu Suri ingin mereka cepat-cepat punya bayi. In mengatakan itu untuk kestabilan kerajaan. Mempunyai pewaris tentu saja lebih baik daripada tidak sama sekali. Bagaimana kita bisa punya bayi tanpa cinta dan apa yang akan terjadi pada bayi yang lahir tanpa cinta? In menggedor pintu dan berteriak untuk dibukakan. Para Dayang ragu-ragu apa yang harus mereka lakukan. Akhirnya mereka membuka pintu. Dan tiba-tiba Ratu sudah ada di sana mengatakan kalau itu adalah perintahnya. Kaning dan In terkejut melihat Ratu di sana. Di sisi lain, Ibu Nakun mendengar kabar dari istana mengenai istana yang ingin segera membuat Kaning dan In punya bayi. Keturunan kerajaan selanjutnya. Tentu saja ia panik.
Paman Mini mengatakan kalau istana sudah punya keturunan baru meski mereka bisa menyingkirkan In, maka istana sudah punya penerusnya dan itu akan menyulitkan mereka. Tentu saja Ibu Nakun mengatakan kalau mereka harus buru-buru melakukan sesuatu sebelum hal itu terjadi. Nakun diam-diam mendengarkan pembicaraan itu dan ia tampak mengerutkan keningnya. Ia masuk ke kamar dan menatap dirinya di cermin, berdiri dengan pakaian kerajaan. Ia mengatakan kalau itu seharusnya adalah dirinya. Kaning, Nakun, dan 3 teman Kaning sedang berkumpul dan mereka melihat Mini ada di sana dengan pakaian kampus mereka. Mini melihat Kaning dan sengaja menatapnya dengan sombong. Kaning terlihat khawatir dan Nakun menyadarinya. Mini tentu saja menemui In dan teman-temannya. Seperti biasa, Mini langsung memegang tangan In begitu datang. Mini mengajak mereka berkuda bersama. In sejak tadi diam saja, ia menatap Mini dan akhirnya mengatakan ia bisa melakukannya. Kaning sedang belajar merangkai bunga di hadapan Ibu Suri dan Ratu saat In datang dan menyapa mereka. Ibu Suri bertanya kemana saja In, karena In tidak pulang bersama Kaning hari ini. In mengatakan ia berkuda bersama teman-temannya. Ibu Suri menyarankan untuk mengajak Kaning lain kali. In setuju dan akan membawa Kaning berkuda besok, tapi ia juga ingin mengundang teman-temannya. Keesokan harinya, Kaning dan In bersiap-siap akan belajar berkuda. Teman-teman In plus Mini sudah menunggu. In datang dan teman-temannya bersemangat, tapi mereka terdiam saat melihat Kaning ternyata ikut. Mini kelihatan tidak suka. Kaning mencoba bersikap ramah pada Mini, tapi Mini tidak peduli. Kaning sudah merasa dia hanya akan menjadi obat nyamuk di sini. Dan tentu saja yang berkuda hanya In dan Mini. Keduanya menikmati waktu kebersamaan mereka. Kaning beneran merasa gak enak sementara yang lain kelihatan menertawakannya. Keesokan harinya di sekolah, Nakun melihat Kaning sendirian dan ia menyapa Kaning, menanyakan bagaimana dengan pelajaran berkudanya. Ia tahu kalau Mini juga ikut bersama mereka semalam. Kaning menghela nafas dan mengatakan terkadang ia pikir In dan Mini sangatlah serasi. Tapi ia lebih baik melupakan itu. Nakun juga meminta Kaning jangan terlalu kepikiran akan hal itu. In kemudian datang dan meminta bicara dengan Kaning sebentar. In mengingatkan Kaning kalau malam ini ibunya meminta mereka tidur bersama-sama lagi. Kaning mengatakan ia sudah tahu akan hal itu dan In tidak perlu membahasnya. Malam harinya, Ratri memberikan mereka minuman dan saat In bertanya apa itu, Ratri menjawab itu adalah tonik. In dan Kaning mengambil minuman itu dan bersulang. Ratri membantiskan keduanya meminum minuman mereka. Keesokan harinya, In dan Kaning menemui Ibu Suri dan Ratu. Tapi seperti biasanya, kali ini keduanya terlihat sangat dekat, bahkan berpegangan tangan. Ratu mengatakan kalau ia berharap ia segera punya cucu. Ibu Suri kemudian meminta mereka beristirahat. In dan Kaning tiba di kediaman mereka. Keduanya benar-benar sangat mencoba bersikap mesra. Gandengan tangan seolah-olah memperlakukan Kaning sangat istimewa. Setelah para dayang pergi, In langsung melepaskan tangannya dan bahkan agak mendorong Kaning menjauh. In bertanya kenapa Kaning melakukan hal itu tadi dan Kaning mengatakan kalau ia hanya ingin tahu saja. Dan ternyata yang terjadi semalam setelah mereka meminum ramuan adalah mereka melompat ke tempat tidur dan bermain pukul bantal. Kaning teriak-teriak karena ia kalah dan para dayang yang mendengarnya berpikir kalau keduanya sudah mulai. Keduanya sempat saling menatap dan merasakan hal itu, tapi mereka berusaha menghindarinya. Lebih tepatnya, Kaning yang menghindar duluan, sementara In kelihatan udah gak tahan. Pada akhirnya, In memberikan sesuatu pada Kaning untuk mengikat tangan dan kakinya supaya dia tak bisa melakukan apapun. Kaning juga berusaha menggulung dirinya di selimut, tapi keduanya berakhir dengan saling menatap lagi, dan rasa-rasa itu muncul juga. Keduanya beneran menghadapi malam yang sangat sulit malam itu. Sebuah malam yang sangat panjang bagi keduanya. Mini bertemu dengan Ibu Nakun dan pamannya. Ibu Nakun memanggilnya. Ia mengatakan kalau ia tahu mengenai hubungan In dan Mini. Kalau ada yang bisa ia bantu, ia akan melakukan sesuatu untuk Mini. Nakun juga datang ke sana dan sepertinya kali ini ia akan bergabung dengan misi mereka. Mereka merencanakan sesuatu lagi. Malam harinya, Kaning sedang jalan-jalan sambil makan biskuit. Ia melewati taman dan melihat Ratu duduk sendirian. Kaning penasaran kenapa Ratu sendirian malam-malam begini dan ia mengintip. Ratu tampak sedang galau memikirkan sesuatu, ia bahkan terlihat menangis. Kaning kemudian menyadari sesuatu. Ratu pergi ke arah kirinya padahal kamar raja ada di kanannya. Ia bingung apa yang terjadi di sini. Pagi harinya saat sarapan, ia menanyakan hal itu pada In. Menurut In itu tidak aneh, ayah dan ibunya tidak tidur sekamar. Mereka berdua juga sudah menikah dan tidak tidur sekamar. Ia bertanya apa In tidak peduli pada ibunya sama sekali. Ibunya seperti punya sesuatu hal yang sedang ia pikirkan.
In sejak tadi ingin memulai makan dan ia tidak bisa mulai karena Kaning terus bicara. Akhirnya ia meletakkan garpu dan pisaunya. In kesal sekali karena Kaning terus bicara dan membuat asumsi, jadi ia menyuruh Kaning bertanya langsung pada Ratu. Dan begitulah akhirnya keduanya menemui Ibu Suri. In akhirnya mulai bertanya, tapi atas nama Kaning, mengatakan Kaning penasaran kenapa Raja dan Ratu tidak tidur satu kamar. Ibu Suri menjelaskan kalau keluarga kerajaan hidup tidak senyaman yang orang bayangkan, karena mereka punya masalah sendiri di mana mereka hidup untuk rakyat. Kaning berkata kalau ibunya pernah mengatakan tidak baik bagi suami istri tidur terpisah. Ayah dan ibunya tidak pernah tidur terpisah, jadi kenapa Raja dan Ratu tidur terpisah, ia tidak mengerti. Ratu kemudian bicara mengatakan kalau masalah pribadinya Kaning tidak perlu memikirkannya. Malam harinya In dan Kaning tidur sekamar. Mereka tidur dipisahkan oleh bantal di tengah-tengah. Mini sedang berolahraga bersama pamannya. Ia bertanya pada pamannya kenapa Ibu Nakun begitu baik padanya. Paman mengatakan kalau Mini tak tahu mereka berdua menginginkan hal yang sama. Pamannya mengatakan kalau ia ingin Mini merebut In. Mini terkejut dan mengingatkan pamannya kalau In sudah menikah. Paman mengatakan tidak ada orang yang bisa meraih bintang tanpa tangan berlumuran lumpur. Malam harinya seperti biasa Ratu mengantarkan obat untuk Raja. Raja mengajak Ratu bicara. Ia mengatakan ia mendengar ibunya berkata kalau ia tak bisa menjaga istrinya satu-satunya. Ia meminta maaf pada Ratu karena ia tidak bisa menjadi suami yang baik, tapi ia bersyukur Ratu ada di sisinya selama ini. Raja memeluk istrinya dan Ratu menangis. Keesokan harinya di kediaman putra dan putri mahkota, keduanya akan berangkat ke kampus. In menyapa ibunya yang ternyata sudah ada di hadapan mereka. Kaning syok dan bersembunyi di belakang In. Ratu mengatakan ia ingin bicara dengan Kaning. Ratu mengatakan mulai sekarang Kaning harus lebih banyak belajar mengenai tugas ibu rumah tangga. Ia ingin Kaning tidak keluar istana tanpa izin darinya. Kaning merasa tidak nyaman dan ia mulai merasa ini tidak akan mudah. Kaning tidak jadi ke sekolah, ia belajar privat di rumah. Kali ini belajar bahasa Inggris. Kaning belajar bahasa Inggris dan benar-benar kesulitan. Ia tak mengerti sedikit pun apa yang dijelaskan tutornya, sampai tutornya naik darah. In ada di kampus, ia sedang memotret saat Mini datang menyapanya. Tiba-tiba In bertanya mengenai tangan Mini dan Mini mengatakan kalau ia sudah menyerah akan impiannya. In mengatakan Mini masih punya impian kedua yang bisa ia raih. Mini mengatakan impian keduanya bahkan sudah direbut orang lain sebelum ia kehilangan impian pertamanya. In terdiam. Sahabat Kaning sedang berkunjung ke rumah Kaning, lebih tepatnya si Jas ingin dipijat. Dua temannya merinding melihat ekspresi Jas dan mengingatkan kalau Kanong adalah adik perempuan mereka. Mereka tahu kalau Kanong adalah gay. Kanong langsung menatap mereka dan menyuruh mereka diam, jangan sampai ayah dan ibunya mendengar hal itu. Kanong kemudian menanyakan kakaknya apakah teman kakaknya tahu bagaimana kabar Kaning. Teman-temannya mengatakan kalau mereka tidak tahu bagaimana kabar Kaning. Ayah dan ibu keluar mendengar mereka membicarakan hal itu. Ayah setuju, ia juga menelpon ke istana tapi tidak ada yang menjawabnya. Ibu sangat khawatir terjadi sesuatu dengan istana. Sementara itu, Kaning di istana sibuk belajar atas perintah Ratu. Ia sudah beberapa hari tidak ke kampus dan menghabiskan waktu belajar dan belajar. Kaning mengatakan besok adalah ulang tahun ibunya dan ia hanya ingin menelpon ibunya. Ratri mengatakan pada Kaning untuk fokus belajar. Kaning terpaksa dan membuka buku lagi dan melanjutkan pelajarannya. Ayah dan ibu Kaning benar-benar datang ke istana untuk menemui Kaning. Mereka sedang bicara pada Ibu Suri dan Ratu. Ibu juga memberitahu tentang ulang tahunnya. Ratu mengatakan kalau Kaning sedang sibuk mempersiapkan diri untuk menghadiri sosial party bersamain. Jadi Kaning tidak bisa kemana-mana. Kaning harus belajar karena masih banyak hal yang ia tidak tahu. Ayah berusaha menahan kesedihannya sementara ibu menangis. Ibu sangat merindukan putrinya. In baru pulang sekolah dan lewat sana ia diam-diam mendengarkan pembicaraan mereka. Tiga teman Kaning mendapat telepon dari ibu yang menceritakan apa yang terjadi. Tiga temannya sangat sedih karena Kaning tidak bisa pulang ke rumah saat ulang tahun ibunya. Nakun yang lewat sana melihat mereka dan menyapa. Tiba-tiba teman Kaning mendapatkan ide cemerlang dan berteriak karena mereka punya Nakun yang mungkin bisa membantu. Ternyata mereka menggunakan Nakun untuk mengantarkan rekaman video. Tiga teman Kaning memberikan semangat pada Kaning untuk tidak menyerah dan melakukan yang terbaik. Kaning mengatakan ia sangat merindukan ibunya dan bertanya pada Nakun apakah Nakun punya cara agar ia bisa pulang ke rumah. Ia meminta Nakun membantunya dan Nakun menyanggupinya. In kebetulan lewat di sana dan mendengarkan percakapan mereka.
Kaning langsung berlari ke arah In dan mulai memegang tangan In, mengatakan kalau besok adalah ulang tahun ibunya dan ia ingin membantunya untuk bisa pulang ke rumah. Nakun juga meminta In membantu Kaning. Tapi In benar-benar tidak menjawab dan malah meninggalkan mereka. Kaning sangat kesal. Kaning benar-benar sedih. Nakun tak tahan melihatnya dan ingin menggenggam tangan Kaning, tapi ia mengembalikan kesadarannya. In menemui Raja dan Ratu. Raja agak kaget karena tak biasanya In menemuinya saat larut malam. In mengatakan pada Raja dan Ratu untuk membiarkan putri pulang karena ulang tahun ibunya, tapi Ratu tetap menolaknya. In berdiri dan berkata, aku sangat memohon kali ini karena aku belum pernah melakukan sesuatu untuk istriku. Tolong biarkan aku melakukan sesuatu untuknya sebagai seorang suami yang baik. In benar-benar serius, ia bahkan sampai membungkuk pada orang tuanya. Ayah dan ibunya hanya saling menatap melihat ini yang tidak seperti biasanya. Keesokan harinya, Kaning akhirnya diperbolehkan pulang ke rumah orang tuanya. Ayah dan ibu menyambutnya dengan haru, mereka bertiga berpelukan. In tentu saja ikut bersama Kaning. Ayah berterima kasih pada In karena sudah membawa Kaning pulang ke rumah. Kaning kesal dan mengatakan pada ayahnya kenapa harus berterima kasih pada In karena In tidak melakukan apapun. Ia meminta ayahnya berterima kasih pada Nakun karena Nakun yang membantunya. In tidak mengatakan apapun, ia tak membantah atau berkata apa-apa, tapi ia terlihat agak kecewa sih. Ibu meminta In untuk nyaman di rumah mereka, ia akan pergi membelikan makanan untuk In. Makan malam keluarga Kani dan menantu mereka In untuk pertama kalinya. In mengucapkan selamat pada ibu dan berharap ibu selalu bahagia. In bersiap menyempit makanan dan mengambil satu. Kaning syok karena ia berencana akan makan yang itu. Kaning senyum-senyum menunggu In menyuapinya, tapi ternyata In malah makan sendiri. Karena makan malam sudah dibuka oleh In, jadi mereka sekarang boleh makan. Mereka bersemangat dan rebutan makanan, semuanya tampak bahagia. In tampak terkejut melihat keluarga Kani yang heboh di meja makan. Mereka makan sambil tertawa, berebut makanan, ngobrol, pokoknya rame banget. In sampai ikutan tertawa bersama mereka. Suasana makan yang sangat berbeda dengan di istana. Malam harinya, Kani merasa sangat nyaman tidur di tempat tidurnya setelah sekian lama. Ia sangat merindukan tempat tidurnya. Tiba-tiba In datang dan tiduran di sampingnya membuat Kani terkejut. Ia bertanya apa yang dilakukan In. In menjawab kalau ia akan tidur. Kaning tidak setuju dan menyuruh In tidur di tempat lain. In mengatakan kalau kamar Kaning cuma ada satu tempat tidur, jadi di mana lagi ia akan tidur? Kaning berusaha berbalik badan dari In, tapi tempat tidur Kaning sempit banget, jadi ia tak mau mereka tetap bersentuh. Kaning mengerutkan keningnya, ia masih berusaha menjauhkan jarak dari In, tapi In malah bangun dan bertopang pada tangannya, menatap Kaning sambil sedikit tersenyum. Kaning bingung kenapa In tersenyum seperti itu padanya. Kaning berusaha untuk cuek, tapi ia salting juga, ditatap lama-lama dan malah senyum-senyum sendiri. In tidak mengalihkan posisinya dan bertanya apakah keluarga Kaning selalu seperti ini hari ini setiap hari. Kaning kemudian meluruskan badannya sambil tersenyum bahagia mengatakan kalau keluarganya memang seperti itu setiap hari. Tiba-tiba In mendekatkan wajahnya ke arah Kaning dan Kaning panik. Ia menutup matanya dan mempersiapkan kemungkinan terburuk yang akan terjadi. In tersenyum dan melihat reaksi Kaning. In merebahkan dirinya dan bersiap tidur dengan satu tangan memeluk Kaning. Kaning tidak bisa bergerak, ia juga tak menghindar. Wajah In sangat dekat dengan wajahnya. In sudah menutup matanya, hanya Kaning yang masih membuka mata dan ia diam-diam menatap In. Kaning tersenyum. Dan malam semakin larut, pada akhirnya yang tidak bisa tidur adalah pihak laki-laki. Kaning sudah terlelap dengan tangannya yang memeluk In, sementara In masih terbangun. Ia menatap Kaning dalam keheningan malam. Wajah mereka cukup dekat sehingga In jadi terbawa suasana. Ia mendekatkan wajahnya ke arah Kaning dan akan mencium kening gadis itu, tapi In mengembalikan kesadarannya dan tidak jadi melakukannya. Ia mulai sadar akan situasinya yang cukup buruk. Ia tak bisa bergerak sama sekali karena Kaning memeluknya. In mulai berkeringat dan sepertinya ia tidak tidur semalaman. Keesokan harinya di rumah Kaning, ibu berkata pada ayah kalau ini adalah hari yang beruntung baginya karena ia tak perlu memasak sarapan pagi. Ayah setuju, tapi ia ragu apakah makanan itu bisa mereka makan atau tidak. Kaning ke dapur dan heran kenapa ayah dan ibunya duduk di meja makan. Meja makan kosong dan tak ada makanan. Ibu menunjuk ke arah dapur dan Kaning melihat In sedang memasak. Omeji. Kaning mengatakan kalau hari ini mereka beruntung karena akan sarapan telur goreng buatan putra mahkota. Kaning khawatir entah itu bisa dimakan atau tidak. In sepertinya memasak dengan cukup baik. Ibu memuji In yang ternyata bisa memasak dengan enak juga. In mengatakan saat ia di Inggris ia mengurus makanannya sendiri.
jadi ia sudah biasa memasak. Ibu mengatakan In tidak seperti Kaning tidak bisa melakukan apapun di rumah. Kaning membela dirinya karena di rumah aku adalah putri kalian, jadi aku tidak perlu memasak. Setelah sarapan selesai, In mengumpulkan piring untuk mencucinya dan ibu jadi merasa tak enak karena In harus mencuci piring. Ibu mengatakan ia akan mengurusnya, tapi In berkata ini adalah ulang tahun ibu, jadi ia ingin melakukan sesuatu untuk ibu. Ibu jadinya tidak bisa membantah. Setelah In pergi, ibu berbisik mengatakan kalau In benar-benar pria yang baik. Prince and Princess bersiap berangkat ke kampus. In menunggu Kaning, tapi Kaning menolak naik mobil. Ia sudah lama tidak naik sepedanya, jadi ia ingin berangkat menggunakan sepeda. Dan In ternyata ikutan. Kaning membonceng In di belakang, sementara mobil kerajaan mengikuti mereka. In ternyata tidak bisa naik sepeda dan Kaning mengejeknya. In dan Kaning tiba di sekolah. Beberapa siswa melihat mereka berdua tadi naik sepeda dan ada yang menertawakan In. Ditambah rambut In lebih berantakan dari biasanya. Kaning senang bisa sedikit membalas In. Ia ikutan menertawakan In. Kaning berbalik dan tertawa sendiri. In tersenyum melihat Kaning. Ternyata ia menikmati adu mulut mereka. Ia kemudian mendorong Kaning dan meninggalkannya. Kaning hampir jatuh karena didorong dan ia berbalik untuk membalas, tapi Minnie tiba-tiba datang dan memanggil In. In sempat berbalik ke arah Kaning, tapi Minnie menahannya dan akhirnya In berjalan bersama Minnie. Kaning ada di kelas melukisnya. Ia terlihat berkonsentrasi, tapi teman-temannya tahu kalau Kaning kepikiran dengan In dan Minnie. Kaning terlihat berjalan sendirian. Nakun menyapanya dan bertanya kenapa Kaning sendirian, di mana In? Kaning menjawab kalau In tidak datang menjemputnya. Nakun terlihat khawatir. Kampus sepertinya akan mengadakan sebuah pertunjukan gitu dan Ibu Nakun menjadi sponsornya. Ibu Nakun ingin meminta pada Kaning untuk menyampaikan pada In mengenai stage play kampus mereka. Ia ingin In yang memainkannya dan untuk pemeran putrinya dia akan menggunakan gadis lain. Kaning sedih mendengarnya tapi dia hanya pasrah. Ia kembali ke ruang seni dengan tidak bersemangat dan melanjutkan lukisannya sambil menghela nafas. Kaning melukis kerjaan Butin. Nakun memuji lukisan Kaning yang sangat indah. Nakun kemudian menawarkan mereka bisa makan coconut cake bersama-sama dan Kaning setuju. Ibu Nakun menemui In dan menyampaikan permintaannya, tapi In khawatir raja tidak memperbolehkannya. Ia bisa bicara pada raja dan ratu secara pribadi dan ia yakin mereka akan mengerti. Ibu Nakun datang ke istana untuk meminta izin pada raja dan ratu. Tentu saja mereka menolak hal itu. Ibu Nakun mengatakan ia juga mempunyai seseorang putra seumuran In, jadi tentu saja ia mengerti keinginan anak muda. Raja akhirnya mengerti dan mengizinkan hal itu. Kaning dan Nakun mengambil bagian dalam stage play itu, bekerja di balik layar untuk menghias panggung. Kaning sibuk dengan mawar di tangannya dan In terlihat datang ke sana untuk latihan. Ia terkejut melihat Kaning di sana. In membungkuk dan mengambil setangkai mawar. Ia memberikan pada Kaning sambil bertanya, "Apa kau lelah?" Kaning mengambil mawar itu dan mengatakan kalau ia baik-baik saja. Dan tentu saja kebersamaan keduanya kemudian diganggu dengan kedatangan Minnie. Minnie tak memandang Kaning sedikit pun dan langsung mengajak In untuk latihan. In dan Minnie latihan di panggung menari berdua. Kaning menatap keduanya, ia sedih, hatinya sakit. Tapi ia tak bisa apa-apa. Ia menghela nafas dan kembali fokus dengan pekerjaannya menatap panggung. Waktu berlalu, sore harinya tempat pementasan sudah sepi. In dan Minnie latihan hanya berdua saja. Sepertinya ini pementasan Cinderella karena mereka membicarakan sepatu kaca. In kelihatan serius latihan. Ia pura-pura memasangkan sepatu kaca pada Minnie dan sepatunya cocok. Kaning diam-diam menonton latihan dari balik kursi penonton. Saat itu In dan Minnie latihan dengan adegan akhir. Adegan terakhir adalah adegan kiss di mana In bersiap mencium Minnie. Karena ini latihan jadi masih pura-pura. Tapi Minnie melihat Kaning mengintip mereka dan Minnie langsung sengaja mencium In. Bibir keduanya bersentuhan. Kaning terkejut melihatnya, ia terdiam menatap mereka.